Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kunjungan Chen Ping'an ke Akademi Mountain Cliff untuk menjenguk teman-temannya dan juga bertemu Mao Xiaodong, menyiapkan rencana untuk menghadapi para pembunuh bayaran. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Ada banyak hal yang ingin dikatakan Li Baoping, tetapi setelah melihat Chen Ping'an, segudang kata yang ada di ujung lidahnya semuanya jatuh kembali ke perutnya. Chen Ping'an menunjuk dahi Li Baoping dan berkata, "Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi." Li Baoping melompat berdiri dan berkata dengan ekspresi muram, "Paman muda, bagaimana kamu bisa tumbuh lebih tinggi bahkan lebih cepat dariku? Aku tidak bisa mengejarmu lagi." Chen Ping'an membantu Li Baoping menyeka air mata dari wajahnya, tetapi gadis muda itu tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya. Chen Ping'an terkejut, dan dia tidak punya pilihan selain memeluk Li Baoping dengan lembut juga, sambil tersenyum penuh arti saat melakukannya. Dilihat dari penampilannya, dia telah tumbuh cukup besar. Setelah melihat ini, Tuan Liang merasa, bagaimana mengatakannya? Seolah-olah dia sedang menghargai gulungan gambar yang paling menyegarkan dan menghangatkan di dunia. Seperti angin musim semi yang lembut menyapu pepohonan willow, dan seperti pegunungan hijau subur yang berdiri di samping air biru jernih. Ada satu baris dari sebuah puisi yang menggambarkan pemandangan ini dengan sempurna, sebuah reuni dalam angin musim gugur dan embun putih, sebuah pertemuan yang melampaui tak terhitung jumlahnya di dunia fana. Dengan demikian, sarjana tua itu juga cukup senang saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Liang, Chen Ping'an dan Li Baoping memasuki akademi bersama. Li Baoping seperti burung oriole yang berkicau tanpa henti saat memperkenalkan akademi kepada Chen Ping'an. Ketika mereka berdua tiba di dekat kamar tamu, Chen Ping'an melihat seorang pria tua yang tinggi dan tegap duduk di sana bersama Pei Qian. Pei Qian menoleh dan diam-diam mengucapkan, "Mau," kepada Chen Ping'an. Setelah berkelana di dunia kultivasi untuk waktu yang lama, Chen Ping'an secara naluriah mengangkat tangannya dan hendak menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Namun, dia buru-buru menghentikan dirinya dan membungkuk hormat kepada wakil guru gunung, Akademi Tebing Gunung seperti seorang murid Konfusianisme biasa. Mao Xiaodong mengangguk sebagai tanda terima, melangkah maju dan berkata, "Chen Ping'an, mari kita mengobrol." Mereka meninggalkan Li Baoping yang berusia 12 tahun dan Pei Qian yang berusia 11 tahun di depan kamar tamu. Yang satu mengenakan rok panjang berwarna merah, sementara yang satunya lagi masih gadis muda berkulit kecoklatan. Li Baoping menatap Pei Qian, dan Pei Qian tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Li Baoping. Li Baoping berjalan di sekitar Pei Qian sebelum kembali ke tempat asalnya dan bertanya, "Jadi, kamu Pei Qian? Paman muda memberitahuku bahwa kamu adalah murid pertamanya dan kalian berdua telah menempuh perjalanan yang sangat jauh bersama." Pei Qian mengangguk dan menundukkan kepalanya. "Paman muda juga mengatakan bahwa kamu sangat cerdas dan sangat berbakat dalam seni bela diri. Kamu juga mampu menanggung kesulitan seperti aku dulu, dan impian terbesarmu adalah menjelajahi dunia kultivasi dengan seekor keledai kecil di masa depan," tanya Baoping kecil. Pei Qian mengangkat kepalanya dan melirik Li Baoping sebelum sekali lagi menundukkan kepalanya dan mengangguk sebagai jawaban. Li Baoping merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 2 hadiah pertemuan. Ikutlah denganku." Pei Qian menelan ludah karena khawatir, tidak berani bergerak sama sekali. Meskipun Pei Qian tahu bahwa kakak perempuan yang suka memakai baju merah ini jelas bukan orang jahat, dia masih takut mengikutinya ke gang gelap dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, Li Baoping mungkin akan melemparkannya ke suatu sudut ibu kota di luar akademi. Li Baoping sudah berbalik dan berlari beberapa langkah menjauh, namun saat berbalik dan melihat Pei Qian berdiri di sana seperti boneka kayu, dia berkata dengan suara penuh pengertian, "Paman muda bercerita banyak tentangmu, termasuk bahwa kamu mudah takut. Baiklah, kamu bisa menempelkan jimat kertas kuning di dahimu sebelum ikut denganku." Pei Qian buru-buru mengambil jimat penekan iblis pagoda harta karun dan menempelkannya di dahinya, dan baru saat itulah dia bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk perlahan-lahan melangkah maju. Langkah kaki Li Baoping sangat cepat, namun untuk mengimbangi kecepatan Pei Qian yang lebih lambat, dia hanya bisa melangkah sangat kecil sambil mengayunkan lengannya dengan gerakan berlebihan. Dia berlari mundur ke samping Pei Qian dan berkata, "Pei Qian, kamu adalah murid pembuka paman muda. Jadi, meskipun tempat ini asing dan kamu takut bertemu orang asing, kamu tetap harus berpura-pura bahwa kamu sangat berani dan tidak khawatir. Bagaimanapun, tidak akan ada yang berani menindasmu jika aku ada di dekatmu. Kamu bisa tenang tentang ini." Pei Qian tersenyum lebar dan mengambil sebuah jimat penerangan energi yang, lalu menyerahkannya kepada Li Baoping. Hal ini sudah diduga dari seseorang dengan keyakinan yang rapuh dan kesetiaan yang goyah. Dia ingin mengambil hati Li Baoping sebelum mempertimbangkan hal lain. Mengenai pernyataan beraninya untuk menantang Li Baoping sebelumnya, dia sudah melupakan semua hal ini. Namun, Pei Qian langsung merasa sedikit menyesal setelah melakukan hal ini, takut akan dipandang rendah oleh Li Baoping.
Yang mengejutkannya, Li Baoping menerima jimat itu dan meneteskan air liur di tepinya sebelum menempelkannya dengan keras di dahinya dan tertawa terbahak-bahak. Pei Qian juga tertawa bersamanya. Pei Qian bahkan berhasil melihat melalui kemampuan penyembunyian yang digunakan oleh leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan saat itu, jadi wajar saja jika dia bisa melihat melalui fluktuasi hati seseorang. Hati sebagian orang hitam pekat seperti bola tinta, sementara hati sebagian orang lembek dan tanpa keyakinan yang kuat. Di sisi lain, hati sebagian orang sebening air jernih. Misalnya, kakak perempuan ini yang mengenakan rok merah panjang. Jadi, Pei Qian merasa sangat malu dan hina saat berinteraksi dengannya. Melihat Pei Qian tidak berjalan cepat, Li Baoping mengurungkan niatnya untuk berlari cepat kembali ke asrama. Sebagai gantinya, dia mengikuti langkah Pei Qian yang seperti siput dan bertanya dengan santai, "Kudengar paman muda mengatakan bahwa kalian bertemu dengan Cui Dongshan? Apakah dia menindasmu?" Pei Qian tidak berani mengatakan yang sebenarnya, menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Li Baoping berpura-pura meraih sesuatu dan bernapas di atasnya, berkata, "Orang ini tidak cukup dihukum. Jangan khawatir, aku akan menghajarnya habis-habisan saat dia kembali ke akademi." Pei Qian berbalik dan melirik Li Baoping. Dia merasa sangat kagum pada kakak perempuan ini. Selain gurunya, siapa yang tidak takut pada Cui Dongshan? Dari Pak Tua Wei hingga bayi kecil, keempat seniman bela diri dari Tanah Suci Bunga teratai semuanya takut padanya. Kakak perempuan Shiro juga takut padanya, dan bahkan banteng bumi itu pun tidak terkecuali. Adapun Pei Qian, dia bahkan lebih takut padanya. Seolah-olah ada kolam gelap dan raksasa yang sangat dalam di hati Cui Dongshan. Namun, ini bukanlah kolam air yang tergenang dan tak bernyawa, dan sebaliknya ada bayangan samar naga banjir, makhluk yang pernah dibaca Pei Qian di buku-buku dan dilihatnya di gulungan lukisan. Pria tua yang tinggi dan tegap itu memiliki penggaris guru yang tergantung di pinggangnya, dan dia tidak lain adalah Mao Xiaodong, tulang punggung sah Akademi Mountain Cliff. Mao Xiaodong menuntun Chen Ping'an ke ruang kerjanya, hampir tidak mengobrol ringan dengan pemuda itu saat mereka berjalan. Setelah mereka berdua duduk, ekspresi tegas di wajah Mao Xiaodong tiba-tiba tergantikan dengan senyum lebar. Dia kemudian berdiri dan secara mengejutkan membungkuk memberi hormat kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an buru-buru berdiri dan melangkah ke samping, berpikir bahwa dia pasti tidak pantas menerima ekspresi hormat yang tak terduga ini. Mao Xiaodong tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena kamu yang bertindak sebagai pelindung Dao saat itu, garis keturunan akademis Mountain Cliff Academy akan mengalami pukulan besar." Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu ada terlalu banyak orang di sekitar, jadi tempat ini tidak cocok untuk membicarakan masalah sensitif ini, jelas Mao Xiaodong. "Adik junior, aku sudah menunggumu sangat lama." Chen Ping'an tersenyum kecut dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, Mao Xiaodong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa, tidak apa-apa asalkan kita berdua mengerti." Chen Ping'an merasa sedikit tidak berdaya saat dia duduk. Mao Xiaodong tersenyum tipis saat dia melihat Chen Ping'an dari atas ke bawah, dan dia mengulurkan tangan dan berkata, "Adik junior, biarkan aku melihat dokumen perjalananmu agar aku bisa memperluas wawasanku." Chen Ping'an berdiri dan menyerahkan dokumen perjalanannya kepada Mao Xiaodong dengan kedua tangannya. Setelah menerima dokumen itu, Mao Xiaodong tersenyum dan berkata, "Aku masih perlu berterima kasih kepada adik muda karena telah menaklukkan bajingan kecil di Cui Dongshan itu. Jika dia tidak khawatir tentang kedatanganmu yang tiba-tiba ke akademi suatu hari nanti, sangat mungkin dia bisa menjungkir balikan Gunung Timur dan ibu kota negara Sui besar. Sebenarnya, Cui Dongshan masih khawatir dengan sang bijak cendekiawan, kekhawatirannya tidak ada hubungannya denganku," jawab Chen Ping'an. Mao Xiaodong menunjuk Chen Ping'an dan berkata, "Adik muda, tanggapanmu hampir sama dengan guru kita dulu. Semakin hebat prestasinya, semakin rendah hati dia bersikap di depan kita, murid-muridnya. Oh, itu bukan sesuatu yang mengesankan, itu hanya masalah kecil. Aku tidak melakukan apa-apa, dan aku hanya mengucapkan beberapa patah kata. Kalian seharusnya berhenti menyanjungku seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang besar untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia. Saat itu, saya mendengar Tuan Liang mengatakan bahwa Lin Shui sangat luar biasa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Li Huai telah berprestasi cukup buruk dalam pelajarannya. Apakah Li Huai lelah karena terlalu banyak belajar?" tanya Chen Ping'an. Mao Xiaodong tersenyum tipis dan menjawab, dengan rasa optimisme Li Huai yang luar biasa, dia akan terus berbaring di tanah dan bermain dengan boneka kayu dan patung tanah liatnya meskipun langit mulai runtuh. Bahkan, dia mungkin merasa senang karena tidak perlu lagi pergi ke kelas dan mendengarkan ocehan guru. Kamu tidak perlu khawatir tentang Li Huai. Dia selalu berada di peringkat paling bawah di kelas, tetapi dia tidak pernah makan atau minum lebih sedikit karena hal ini. Orang tua dan kakak perempuannya juga mengunjungi akademi beberapa waktu lalu, dan mereka meninggalkannya beberapa koin perak yang tidak dibelanjakannya dengan terang-terangan. Namun,
Ada suatu kali ketika seorang guru yang bertugas patroli malam memergoki dia dan dua teman sekamarnya minum air sebagai pengganti anggur dan makan paha ayam besar. Huai kecil masih bersendawa ketika mereka dipaksa berdiri sebagai hukuman dan ditampar telapak tangannya dengan penggaris, dan guru bertanya kepadanya apakah paha ayamnya terasa lebih enak atau penggarisnya terasa lebih enak. Coba tebak apa yang dikatakan Li Huai? Chen Ping'an menahan senyumnya dan menjawab, jika menghadapi penggaris berarti bisa makan paha ayam, maka penggarisnya juga terasa sangat enak. Namun, saya berasumsi bahwa Li Huai mampu memakan penggaris hingga kenyang setelah mengatakan itu. Mao Xiaodong mengacungkan jempol dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudara muda yang menemani mereka ke sini dari Kekaisaran Li Agung. Benar saja, Andalah yang paling memahami Li Huai. Ia kemudian tersenyum dan melanjutkan, meskipun Li Huai lambat menyerap pengetahuan baru, ini bukan berarti ia bodoh. Banyak anak seusianya yang hanya bisa menghafal buku, sedangkan Li Huai benar-benar mampu mengubah pengetahuan menjadi pengetahuannya sendiri setelah ia memahaminya. Karena itu, para guru benar-benar memiliki kesan yang sangat baik terhadap Li Huai. Meskipun hasilnya selalu menjadi yang terendah di kelas, para guru tidak pernah memarahinya terlalu keras mengenai fakta ini. Meskipun begitu, kita tetap harus mendorong Li Huai untuk belajar dengan tekun dan tidak bermalas-malasan, kata Chen Ping'an dengan nada tidak yakin. Ada pandangan setuju dan menyemangati di mata Mao Xiaodong saat dia menjawab, memang begitu. Li Er baru saja mengamuk di istana kekaisaran saat itu, membuat semua orang ketakutan. Para guru memang menyukai Li Huai sejak awal, tetapi juga benar bahwa mereka takut Li Er terlalu protektif terhadap putranya. Akibatnya, ada masa ketika mereka tidak berani memarahinya sama sekali. Namun, saya memberi guru-guru itu ceramah yang bagus, dan semuanya dapat kembali normal setelah itu. Mereka memarahi Li Huai saat mereka perlu, dan mereka juga memberinya hukuman fisik saat diperlukan. Ini seharusnya menjadi hubungan normal antara guru dan siswa. Apakah Li Huai dan yang lainnya mengalami efek samping yang merugikan sehingga mereka tidak dapat mendeteksi diri mereka sendiri setelah keributan itu? Tanya Chen Ping'an. Mao Xiaodong tersenyum dan menjawab, ada aku yang menjaga akademi, dan yang lebih buruk lagi, masih ada Cui Dongshan yang penuh dengan rencana jahat yang mengawasi akademi, jadi orang-orang itu tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak dapat dihindari, dan itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari mencari pengetahuan, memahami etiket, dan memperoleh pengetahuan dari buku-buku. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Menyesuaikan diri dengan semua jenis situasi dan tidak bertindak ekstrim. Namun, ini akan membuat segalanya lebih melelahkan bagi Master Gunung Mao, kata Chen Ping'an. Ada sedikit ekspresi tidak senang di wajah Mao Xiaodong saat dia menggerutu, apakah sesulit itu memanggilku kakak senior Mao? Ada apa? Mungkin kamu merasa aku jauh lebih rendah dari Qi Jingchun dan Zuo Yu, dan mungkin aku bahkan lebih rendah dari Cui Dongshan? Apakah itu sebabnya kamu tidak mau memanggilku kakak senior Mao? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, bukan begitu. Mohon maafkan saya, Guru Gunung Mao. Ini berkaitan dengan garis keturunan mereka yang terpelajar, jadi itu bukan bidang yang bisa ditanggapi Chen Ping'an dengan baik dan sopan. Mao Xiaodong tampak tidak senang di permukaan, tetapi sebenarnya dia mengangguk dalam hatinya. Jika Chen Ping'an adalah seorang pemuda yang akan bergoyang ke kiri dan ke kanan atas perintahnya, yang disebut sebagai orang bijak dari Akademi Tebing Gunung, maka dia pasti masih berhak memanggilnya sebagai kakak senior Mao. Namun, dia belum tentu berhak menjadi murid terakhir dari orang bijak terpelajar dan adik laki-laki Qi Jingchun dan Zuo Yu. Pertukaran yang tampaknya sepele ini mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian Chen Ping'an. Mao Xiaodong cukup cerdik untuk menilai masalah ini. Dari keempat murid langsung sang bijak cendekiawan saat itu, murid pertamanya Cui Chen adalah yang paling berpengetahuan dan berbakat dalam berbagai topik. Qi Jingchun memiliki pengetahuan yang paling mendalam, sementara Zuo Yu yang menganjurkan untuk berjalan di sepanjang jalan Dao besar sendirian adalah seorang yang terlambat berkembang yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Selain mereka, ada juga seseorang yang tampak canggung dan lambat di permukaan, tetapi merupakan murid kesayangan sang bijak cendekiawan selain Qi Jingchun. Namun, setelah pertempuran antara orang bijak ketiga dan keempat berakhir, garis keturunan terpelajar dari orang bijak cendekiawan yang dulunya menjulang tinggi itu perlahan mulai memudar. Saat itu, hanya murid yang tampak canggung itu yang menemani orang bijak cendekiawan itu sepanjang waktu, menemaninya sampai ia memenjarakan dirinya di hutan kebajikan. Sementara itu, Mao Xiaodong tidak dapat dianggap menonjol bahkan di antara murid-murid tidak resmi orang bijak cendekiawan itu. Dari sini, sangat jelas betapa luhur dan mempesonanya garis keturunan terpelajar orang bijak cendekiawan saat itu. Mao Xiaodong merasakan sedikit kesedihan. Keagungan selalu cenderung menghilang diterpa angin dan hujan.
Ketika Qi Jingchun meninggalkan benua ilahi bumi tengah dan melakukan perjalanan ke benua botol harta karun timur untuk mendirikan Akademi Tebing Gunung, banyak orang luar berspekulasi bahwa Qi Jingchun berusaha menekan dan menghalangi Cui Chen, mantan kakak laki-lakinya yang telah mengkhianati orang bijak cendekiawan itu. Namun, Mao Xiaodong tahu bahwa ini bukanlah masalahnya. Dalam 3 tahun setelah Chen Ping'an lulus dari Akademi Tebing Gunung Bangsa Sui Besar tetapi tidak masuk, Mao Xiaodong merasa penasaran sekaligus cemas tentang murid terakhir gurunya ini. Bakat ilmiah macam apa dia? Apakah pemuda dari dunia permata kecil ini akan mengecewakan mereka dan gagal memenuhi harapan tinggi Qi Jingchun? Namun, ketika Mao Xiaodong menggunakan kekuatan mistik yang unik bagi guru gunung untuk mengamati ucapan dan tindakan Chen Ping'an dari kejauhan, dia tidak melihat sesuatu yang menakjubkan dan juga tidak mengecewakan. Dia hanya merasa bahwa Chen Ping'an, seseorang dari latar belakang miskin, memang tipe murid yang akan diterima oleh gurunya. Dia memang seorang saudara junior yang bersedia diterima oleh Qi Jingchun sebagai murid atas nama sang bijak cendekiawan. Setelah itu, Chen Ping'an dengan hati-hati bertanya tentang kultivasi dan studi Lin Shui dan apakah kedua hal itu akan saling berbenturan. Dia juga bertanya tentang persahabatan antara Gao Xuan dan Yu Lehu, menyuarakan kekhawatirannya tentang persahabatan yang tidak cukup murni dan tulus. Dengan Xie Xie menjadi pelayan Cui Dongshan, Chen Ping'an juga bertanya apakah kondisi mentalnya akan terpengaruh secara merugikan. Mao Xiaodong menjawab semua pertanyaan Chen Ping'an, tidak lupa membolak-balik dokumen perjalanannya dari waktu ke waktu. Chen Ping'an akhirnya menghela napas lega setelah mengetahui situasi secara kasar. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Akhirnya, Mao Xiaodong tersenyum dan bertanya, kamu perlu banyak memikirkan diri sendiri dan orang lain, jadi apakah kamu tidak merasa ini melelahkan? Sama sekali tidak, Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Mao Xiaodong mengangguk dan berkata dengan suara lembut, prinsip yang sama berlaku terlepas dari apakah seseorang sedang belajar, berlatih seni bela diri, atau berlatih teknik pedang. Penting untuk mengumpulkan momentum untuk semua tugas ini. Orang-orang mulia akan dapat mencapai kesuksesan besar jika mereka menemukan peluang bagus, namun mereka harus menyembunyikan diri seperti naga dan ular jika tidak ada peluang bagus yang muncul. Dengan demikian, beberapa ide aneh dan pemikiran fantastis akan menjadi seperti karya sastra yang memukau dari dunia lain, tidak pernah dilihat dan tidak pernah diperoleh oleh dunia sebelumnya. Chen Ping'an merasa ini adalah pernyataan yang sangat berani, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Mao Xiaodong tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya, apakah guru pernah menyebut saya? Chen Ping'an ingin menjawab, namun dia tidak bisa menahan keraguan. Pada akhirnya, dia menjawab dengan jujur, saya tidak berpikir dia pernah menyebut Anda. Mao Xiaodong menepuk lututnya dan mendengus, bagaimana mungkin ada guru yang begitu berat sebelah di dunia ini? Dia tidak mau menyerah, dan bertanya, pikirkan baik-baik lagi. Mungkin ada yang terlewat? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mao Xiaodong membelai jenggotnya dan tersenyum, berkata dengan penuh keyakinan, guru sedang memikirkan saya dalam benaknya, jadi wajar saja dia tidak perlu terus-terusan menyebut saya. Chen Ping'an merasa jauh lebih tenang setelah mendengar ini. Guru gunung mau jelas merupakan murid yang diajari oleh sang bijak cendekiawan. Chen Ping'an pertama kali mengunjungi halaman yang dimiliki oleh Cui Dongshan. Sambil berdiri di pintu masuk, Li Baoping bertanya kepadanya apakah Pei Qian bisa tidur di tempatnya malam ini. Chen Ping'an menjawab bahwa tidak apa-apa asalkan Pei Qian juga setuju. Li Baoping juga bertanya apakah dia bisa memberikan atau meminjamkan jimat keberuntungan dan labu perak kecil kepada Pei Qian, yang memungkinkan Pei Qian tampil lebih mengesankan saat dia berkeliling dunia kultivasi. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab bahwa saat ini tidak perlu memberi Pei Qian hadiah yang begitu berharga. Ketika Pei Qian berkeliling dunia kultivasi di masa depan, semua yang dia butuhkan akan disediakan olehnya, gurunya. Selain itu, yang terbaik adalah tetap bersikap rendah hati saat berkeliling dunia kultivasi untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, bisa menunggangi keledai kecil sudah cukup baik. Bagaimanapun, pedang, Halting Snow, cukup mirip dengan jimat keberuntungan, dan ada juga pedang bagus yang disebut Deep Infatuation. Li Baoping merasa sedikit kecewa. Setelah melambaikan tangan kepada pamannya yang masih muda, dia berlari cepat sambil membawa rak buku bambu kecilnya. Xie Xie membuka pintu halaman dengan lembut sebelum Chen Ping'an sempat mengetuk. Aku tidak mengganggumu, kan? Tanya Chen Ping'an sambil tersenyum. Xie Xie menggelengkan kepalanya dan minggir untuk membiarkan Chen Ping'an masuk. Pada akhirnya, kesannya terhadap Chen Ping'an jauh lebih baik daripada terhadap Yu Lehu. Pada saat yang sama, Xie Xie tidak berani meremehkan majikan, tuan mudanya. Kalau tidak, pada akhirnya dialah yang akan menderita. Dia menatap Chen Ping'an dari atas ke bawah sebentar sebelum berkata, banyak yang bilang kalau gadis-gadis banyak berubah saat mereka dewasa. Tapi bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak juga? Chen Ping'an memasuki halaman, dan Xie Xie ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menutup pintu halaman. Pada saat yang sama,
Dia juga merasa sedikit mengejek dirinya sendiri. Dia sedang dalam kondisi yang menyedihkan saat ini, jadi jika Chen Ping'an benar-benar gila hingga memaksakan diri padanya, maka itu akan menjadi prestasi yang sangat mengesankan dari pihaknya. Bagaimanapun, Xie sangat menyadari karakter Chen Ping'an, dan dia tidak pernah cukup delusi untuk berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang berpikiran sama. Mereka tidak menganggap satu sama lain sebagai teman lama pada pandangan pertama, mereka juga tidak memendam rasa kagum yang mendalam satu sama lain. Hanya saja mereka tidak membenci satu sama lain. Dibandingkan dengan kebenciannya terhadap Yu Lehu, Xie jauh lebih sopan dan toleran terhadap Chen Ping'an. Dia menunjuk ke koridor bambu di luar gedung utama dan berkata, "Tidak perlu melepas sepatumu." Bambu abadi ini adalah jenis khusus yang tumbuh di stasiun feri awan hijau negara Sui besar, dan hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Cocok untuk para kultivator untuk bermeditasi, jadi sebelum Tuan Muda Cui pergi, dia menyuruhku memberitahu Lin Shui bahwa dia bisa datang ke sini untuk mengolah teknik petirnya. Namun, aku merasa Lin Shui kemungkinan besar akan menolak tawaranku, jadi aku tidak pergi untuk mengundang penolakan. Chen Ping'an memutuskan untuk melepas sepatu botnya sebelum berjalan mendekat. Ini adalah sepatu bot yang diam-diam dibeli Pei Qian untuknya di kota rubah. Dia duduk bersila, dan benar saja, lantai bambu itu sangat nyaman untuk diduduki. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengambil dari harta karun minimisasinya sebotol anggur abadi air sumur yang telah dibelinya dari stasiun feri Wasp Tile. "Apakah kamu ingin minum?" "Itu hanya anggur biasa dari pasar," tanyanya. Duduk di tangga di dekatnya, Xie mengangguk dan menerima tawaran Chen Ping'an. Chen Ping'an dengan ringan melemparkan sebotol anggur itu. Xie mengambil panci berisi anggur dan membuka tutupnya untuk menghirupnya. Ternyata tidak buruk juga. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang diambil dari harta karun saku. Dia tidak terburu-buru untuk minum, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah itu jubah Dao yang sedang kamu kenakan sekarang?" "Aku hanya bisa mendeteksi aliran energi spiritualnya yang halus karena kita berada di dalam halaman ini." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Jubah Dao ini disebut anggur manis emas, dan aku mendapatkannya secara kebetulan di suatu tempat bernama Parit Naga Banjir saat aku bepergian ke Gunung Stalaktit." Xie berbalik dan melirik pintu halaman dengan ekspresi rumit, bergumam, "Kalau begitu kamu benar-benar sangat beruntung." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban sebelum meraih labu pemeliharaan pedangnya dan meneguk anggur. Xie tersenyum dan berkata, "Oh, jadi kamu benar-benar minum sekarang. Sepertinya kamu tidak membuang-buang waktumu di dunia kultivasi." Chen Ping'an pura-pura tidak mendengarnya, dan ia mengulurkan tangan untuk menyentuh lantai bambu yang dialiri energi spiritual seperti sungai kecil. Meskipun halaman ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat tinggal atau kediaman abadi yang sah, halaman ini sudah memiliki lebih banyak energi spiritual daripada penginapan abadi kelas atas di Kekaisaran Fana. Langit dan bumi sunyi. Ada kilatan cahaya di sekeliling, memantul ke sungai yang mengalir di sampingnya. Apakah panas musim panas telah hilang? Pondok beratap jerami abadi ini begitu sejuk dan menyegarkan, gumam Xie pada dirinya sendiri. Chen Ping'an tersenyum tipis dan bertanya, "Raksasa sastra mana di Kekaisaran Lehu yang menggubah ini?" Xie menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab, "Dahulu kala, pada suatu malam yang mirip dengan malam ini, guruku dengan santai melafalkan baris ini tanpa konteks apapun. Ia mengatakan kepadaku bahwa puisi lirik hanyalah sisa-sisa puisi klasik, dan itu tidak lebih dari dao kecil yang mirip dengan kaligrafi dan go. Itu hampir tidak layak disebut. Awalnya aku menyiapkan hadiah untukmu dan Lin Shui saat aku berada di penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit," kata Chen Ping'an. "Saat itu, aku keliru mengira bahwa hadiah yang ditujukan untukmu hanyalah sebuah baju zirah embun yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, dan aku dapat membelinya dengan harga yang sangat murah. Baru setelah itu aku mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah salah satu dari 8 baju zirah embun ilahi leluhur. Tidak hanya itu, seorang temanku bahkan dapat memperbaikinya. Aku bertemu Cui Dongshan di negara Phoenix Biru, dan mengenai masalah ini, dia berkata bahwa aku seharusnya tidak memberimu hadiah yang begitu berharga. Lagi pula, hubungan kita belum mencapai tingkat itu. Karena itu, kau mungkin akan salah paham tentang niatku." Aku merasa penjelasan Cui Dongshan masuk akal, jadi aku memutuskan untuk menyimpan baju zirah embun ilahi untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepadamu saat kita menjadi teman sejati suatu hari nanti. Bagaimanapun, aku punya hadiah lain untukmu hari ini. Ini, tangkap. Xie berbalik dan menangkap sebuah ornamen indah yang terbuat dari batu giok yang indah. Ornamen itu adalah seekor lembu putih yang sedang memegang sepotong Ganoderma di mulutnya. Chen Ping'an tersenyum dan menjelaskan, "Ini adalah hadiah kecil yang kuterima dari penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit. Kuharap kau menyukainya." Xie tersenyum dan bertanya, "Chen Ping'an, apakah kau mengisyaratkan kepadaku bahwa selama aku menjadi temanmu, aku akan dapat menerima harta karun militer yang sangat berharga?" Chen Ping'an tersenyum dan tidak memberikan tanggapan.
Sambil memegang ornamen giok yang halus dan indah di tangannya, Xie melanjutkan, kau bukan tipe orang seperti itu. Chen Ping'an mengangkat labu pemelihara pedangnya dan menahan tawa, berkata, wah, terima kasih. Xie melirik Chen Ping'an dan berkata, oh, kau baru pergi beberapa tahun, tapi kau sudah belajar cara berbicara dengan cara yang fasih? Orang-orang benar-benar berubah dengan cepat. Chen Ping'an mengikatkan kembali labu pemelihara pedangnya ke pinggangnya sebelum meletakkan tangannya di balik lengan bajunya yang berlawanan dan berkata dengan penuh emosi, saat Li Huai diganggu oleh murid-murid lain, kau, Lin Shouyi, dan Yu Lehu semua melangkah maju untuk membantunya. Aku benar-benar sangat senang setelah mendengar tentang ini, jadi itulah mengapa aku memutuskan untuk memberitahumu tentang Gunung Barat, baju zirah pembawa embun ilahi. Aku tidak mencoba memamerkan kekayaanku atau apapun, dan aku sangat berharap kau dan aku bisa menjadi teman suatu hari nanti. Sebenarnya, aku juga punya alasan egoisku sendiri. Bahkan jika kita tidak menjadi teman, aku tetap berharap kamu bisa menjadi teman baik dengan Li Tel Baoping dan Li Huai. Dengan begitu, kamu bisa terus menjaga mereka di akademi. Ada satu alasan tambahan yang tidak diungkapkan Chen Ping'an kepada Xie. Tidak peduli seberapa rumit hubungannya, Chen Ping'an secara teknis masih menjadi guru Cui Dongshan saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa ia telah gagal mendisiplinkan muridnya. Cui Dongshan telah menjadikan Xie sebagai pelayan pribadinya, dan tidak peduli bagaimana orang melihat situasinya, tampaknya Cui Dongshan telah mencelakai wanita muda yang dulunya merupakan ahli kultivasi di Kekaisaran Lehu. Namun, urusan duniawi itu rumit, dan banyak tindakan yang tampaknya bermaksud baik akan berakhir menjadi keputusan sepihak yang malah membawa bencana. Jika dibiarkan begitu saja, beberapa bekas luka akan tetap tidak terasa sakit dan tidak terlihat. Namun, setelah robek, bekas luka ini akan menjadi mentah dan berdarah. Chen Ping'an berjalan ke anak tangga paling bawah dan duduk, sambil mengenakan sepatu botnya. Aku akan mengantarmu di sini kalau begitu, kata Xie dengan suara pelan. Selamat tinggal, Chen Ping'an melambaikan tangannya dan berkata. Xie tanpa sadar menutup mulutnya dan tersenyum setelah Chen Ping'an pergi. Entah mengapa, dia merasa Chen Ping'an seperti kucing yang berkeliaran dan selingkuh dari pasangannya. Dan sekarang, dia menyelinap pulang pada tengah malam agar pasangannya tidak melampiaskan amarahnya. Tentu saja, ini hanyalah pikiran Xie yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran seorang wanita tidak mungkin dipahami. Bagaimanapun, ini adalah tanda bahwa Xie sedang dalam suasana hati yang cukup baik saat ini. Xie mengangkat tangannya dan mengangkat ornamen giok itu tinggi-tinggi ke udara. Itu terlihat cukup bagus. Setelah meninggalkan halaman yang memiliki beberapa feng shui terbaik di akademi, Chen Ping'an berjalan ke asrama Yu Lehu tempat dia sekarang tinggal sendirian. Lampu sudah padam, tetapi Chen Ping'an tidak ragu sedikit pun saat dia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian Yu Lehu mengenakan sepatu botnya dan membuka pintu, sambil berkata sambil tersenyum, sungguh tamu yang langka. Yu Lehu kemudian kembali ke dalam untuk menyalakan lilin, sementara Chen Ping'an menutup pintu di belakangnya. Setelah itu, mereka berdua duduk berhadapan. Terlepas dari barang-barang yang disiapkan akademi untuk setiap asrama, dapat dikatakan bahwa asrama Yu Lehu benar-benar kosong saat ini. Ini adalah cerminan karakter Yu Lehu. Seolah-olah dia tidak terikat pada apapun sama sekali. Sebagai putra mahkota dari sebuah kerajaan besar, ia tetap tenang dan menjauh dari urusan duniawi bahkan setelah kerajaannya hancur. Bahkan, tidak seperti Xie, ia juga tidak tampak merasakan kebencian yang membara terhadap Cui Dongshan, meskipun guru kekaisaran tersebut adalah salah satu arsitek utama kejatuhan Kekaisaran Lehu. Dalam hal ini, Yu Lehu sedikit mirip dengan maniak bela diri Julian yang juga berasal dari latar belakang yang mengesankan. Ketika bepergian ke negara Sui besar saat itu, seringkali Chen Ping'an dan Yu Lehu bergantian menjaga malam. Yang satu menjaga paruh pertama malam, dan yang satu menjaga paruh kedua malam. Bahkan jika yang pertama tidak merasa mengantuk dan tetap berada di dekat api unggun, sebenarnya sangat sedikit yang mereka berdua bicarakan. Seringkali, Chen Ping'an akan berlatih meditasi berdiri atau meditasi berjalan, sementara Yu Lehu akan duduk di sana dan melamun sendirian. Jika Chen Ping'an sedang berlatih meditasi berjalan, maka Yu Lehu mungkin akan mengamatinya sebentar. Yu Lehu tidak minum anggur malam ini. Chen Ping'an juga tidak minum anggur. Dia mengambil buku abadi yang juga dibelinya dari Gunung Stalaktit, Kronik Gunung dan Laut, dan memberikannya kepada Yu Lehu. Yu Lehu tentu saja berterima kasih kepada Chen Ping'an. Akan tetapi, dia juga menambahkan bahwa saat ini dia sangat miskin, jadi dia tidak dapat memberikan balasan apapun kepada Chen Ping'an. Dia hanya dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengantar Chen Ping'an ke pintu masuk asramanya. Chen Ping'an mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yu Lehu menutup pintu dengan pelan. Dia kemudian memejamkan mata dan terus berjalan-jalan di asramanya yang gelap gulita, mengepalkan tangannya sebelum mengendurkannya, berulang kali. Sementara Yu Lehu berlatih teknik tinju, Xie juga duduk di koridor bambu dan tekun berkultivasi.
Sarjana tua yang mengunjungi Gunung Kemegahan Timur diundang oleh asisten guru gunung dari Akademi Tebing Gunung, dan dia sedang memberikan ceramah sore ini di akademi tersebut. Chen Ping'an dan Pei Qian tiba di tempat ceramah yang ditentukan tepat saat ceramah hampir berakhir, dan mereka melihat Baoping kecil berjalan di antara kerumunan seperti ikan merah yang lincah. Tak lama kemudian, dia bergegas keluar dari gedung, dan saat melakukannya, dia mengepalkan tinjunya sendiri sebagai isyarat untuk menyemangati diri sendiri. Setelah melihat Chen Ping'an dan Pei Qian, dia segera mempercepat langkahnya saat dia bergegas menghampiri mereka, dan kekaguman Pei Qian terhadap Li Baoping terus tumbuh saat dia melihat yang terakhir berlari tanpa mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Tampaknya dia benar-benar tidak takut pada apapun. Dari sana, mereka bertiga pergi ke kamar tamu Chen Ping'an bersama-sama, dan di sepanjang jalan, Li Baoping menceritakan kepadanya banyak hal menarik, seperti bagaimana ada seekor rusa putih yang beristirahat di samping sarjana tua itu saat dia memberikan ceramahnya. Konon, saat ia mendirikan akademi pribadinya, rusa putih datang kepadanya untuk melindunginya, dan memastikan akademinya tidak diserang binatang buas atau dirusak roh gunung. Namun, menurut Li Baoping, rusa putih milik sarjana tua itu tidak semegah dan secantik rusa yang dibawa He Xiaoliang ke dunia permata kecil. Hanya dengan menyebut nama He Xiaoliang saja, Chen Ping'an langsung pusing, dan berdoa agar tidak pernah bertemu lagi dengannya di kehidupan ini. Chen Ping'an pernah melihat rusa putih milik He Xiaoliang saat pertama kali bertemu di tebing batu di samping sungai Kumis Naga, dan baru setelah bertanya kepada Cui Dongshan tentang rusa itu dalam percakapan selanjutnya, dia menyadari bahwa rusa itu adalah makhluk yang luar biasa. Warna putih pada bulunya hanyalah hasil ilusi yang dibuat oleh Qi Zhen, dan kenyataannya, rusa itu adalah rusa 5 warna yang sangat dicari bahkan di antara para kultivator 5 tingkat atas, dan makhluk seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang diberkahi dengan kekayaan yang sangat besar. Dengan kekuatannya yang tak terduga, Lehu Chen telah menciptakan jembatan keberuntungan antara Chen Ping'an dan He Xiaoliang, dan sebagai hasilnya, setelah jatuhnya Jewel Small World, Chen Ping'an mampu membagi rata kekayaan yang dihasilkan dengan He Xiaoliang. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari rencana yang telah dibuat Lehu Chen dalam upaya untuk memutuskan garis keturunan terpelajar Tuan Qi. Godaan-godaan yang telah ia berikan kepada Chen Ping'an sangat berbahaya, dan jika orang lain berada di posisi Chen Ping'an, mereka kemungkinan besar sudah dikurung di ibu kota giok putih di dunia surgawi, menjalani kehidupan yang tampak glamor di permukaan, tetapi sebenarnya mereka telah direduksi menjadi boneka belaka. Melalui pengalaman-pengalaman inilah Chen Ping'an memahami betapa tipisnya garis antara keberuntungan dan bencana. Berkat kualitas bawaan dan sifat kepribadiannya, Chen Ping'an mampu menghindari godaan Lehu Chen untuk pergi ke ibu kota giok putih, namun masih ada beberapa konotasi negatif yang tertinggal dari pengalaman tersebut. Misalnya, dia selalu sangat enggan untuk mengunjungi dunia kecil yang rusak, dan baru setelah perjalanannya dengan Lehu Tai dan percakapannya dengan Julian, sudut pandangnya mulai berubah, dan dia menjadi semakin bertekad untuk memulai perjalanan ke benua alang-alang sempurna di masa depan. Benua alang-alang sempurna adalah tempat di mana kekuasaan paling dipuja di dunia agung, dan bahkan orang bijak dari Akademi Konfusianisme di sana terpaksa menggunakan kekerasan untuk menyampaikan ajaran mereka. Chen Ping'an ingin pergi dan berlatih ilmu pedang di sana. Dia ingin pergi sendiri dan fokus sepenuh hati pada latihan pedangnya. Bagaimana ceramahnya? Tanya Chen Ping'an sambil tersenyum. Li Baoping memikirkannya sejenak, lalu menjawab, Tuan Zhao berkata bahwa ceramah dari orang bijak bagaikan seekor burung bangau yang terbang sendirian dari kejauhan, dan hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk menginspirasi pencerahan bagi yang melihatnya. Saya merasa ini bukan pernyataan yang sepenuhnya tidak berdasar, tetapi menurut saya ini agak berlebihan. Namun, yang paling mengesankan dari ajarannya adalah konsep yang diusulkannya untuk bertemu dengan orang bijak di masa lalu melalui karya sastra mereka. Ia mengatakan bahwa bahkan ratusan atau ribuan tahun setelah orang bijak tersebut meninggal, seseorang masih dapat memperoleh prinsip inti yang mereka junjung tinggi dengan meneliti karya mereka, tetapi pada kesempatan ini, Tn Zhao tidak menunjukkan cara melakukannya. Sebaliknya, ia menganalisis secara terperinci sebuah karya klasik Konfusianisme tertentu, dan saya sedikit kecewa. Jika bukan karena saya terburu-buru untuk menemui Anda, saya akan tetap tinggal untuk bertanya kepadanya bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan para pendahulu kita melalui karya sastra mereka. Apakah Tuan Zhao ini terinspirasi oleh ajaran Sagilhu dari Akademi Swan Laik di benua pusaran selatan? Tanya Chen Ping'an. Senyum cerah muncul di wajah Li Baoping saat ia menjawab, Anda tahu banyak, Paman Muda. Salah satu leluhur Tn Zhao tidak lain adalah Sagilhu. Menurut catatan dalam Kronik Gunung dan Laut, yang diberikan Chen Ping'an kepada Yu Lehu, Sagilhu memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Chen dari Konfusianisme murni. Dengan mengingat hal itu, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Liu Xianyang telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Pei Qian ingin melibatkan dirinya dalam percakapan itu,
tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, dan dia khawatir bahwa berbicara tentang hal-hal yang tidak dia ketahui sama sekali hanya akan membuatnya tampak seperti orang bodoh di mata Chen Ping'an dan Li Baoping, jadi dia hanya bisa tetap terdiam dengan sedih. Untungnya, Chen Ping'an memperhatikan suasana hatinya yang muram, dan dia mencubit telinganya sambil memarahi, "Apakah kamu melihat betapa berpengetahuannya kakak Baoping? Meskipun kamu bukan siswa akademi, kamu juga harus bekerja keras dalam studimu agar tidak tertinggal." Pei Qian menghentakkan kakinya dengan marah sambil memprotes, "Tapi dia adalah kakak Baoping. Bagaimana mungkin aku bisa berharap untuk dibandingkan dengannya? Tidak bisakah kau membandingkanku dengan orang lain, seperti Li Huai? Dia juga telah belajar di akademi selama bertahun-tahun, tetapi aku merasa tidak kurang tahu darinya." Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan dia melepaskan telinga Pei Qian sebelum menepuk kepalanya. Setelah kembali ke kamar tamu, Chen Ping'an mendapati Yu Halu sudah menunggu di sana, dan dia berdiri di bawah atap bersama Julian, keduanya tampak sangat akrab. Chen Ping'an merasa jauh lebih tenang saat melihat Yu Lhu. Pada puncak krisis sebelumnya di akademi, Yu Lhu lah yang telah mengambil langkah tegas, mengalahkan Li Changying sampai-sampai dia harus digendong menuruni gunung kemegahan timur bahkan di hadapan seorang pendekar pedang yang lebih kuat darinya. Setelah makan, Chen Ping'an pergi ke ruang kerja Mao Xiaodong untuk melanjutkan diskusi tentang penyempurnaan benda berikatnya, sementara Yu Lhu dibebani tugas untuk menjaga Pei Qian. Setelah Chen Ping'an pergi, Li Baoping menyatakan bahwa dia akan kembali ke asramanya untuk membuat catatan tentang ceramah Tuan Zhao, dan Pei Qian membuat alasan untuk tidak pergi bersamanya. Setelah itu, dia pergi ke kamar tamu Chen Ping'an dan mengeluarkan kotak harta karun kecilnya. Dia dan Li Huai telah sepakat untuk bertarung untuk selamanya di puncak gunung Eastern Splendor. Yu Lhu menemani Pei Qian mendaki gunung, sementara Julian telah berangkat untuk melindungi Li Baoping secara rahasia atas instruksi Chen Ping'an. Setelah tiba di puncak gunung Eastern Splendor, Pei Qian menemukan bahwa Li Huai sudah menunggunya, dan di depannya diletakkan kotak kayu kuning miliknya. Senyum lebar muncul di wajah Pei Qian saat dia meletakkan kotak harta karunnya di atas meja, sementara Yu Lhu duduk di bangku batu, merasa agak penasaran dan geli dengan pertarungan antara kedua anak itu. Li Huai menatap kotak harta karun itu dengan ekspresi serius, seolah-olah sedang mengamati musuh yang tangguh, dan dia berkata, "Kau boleh mengambil langkah pertama." Pei Qian membuka kotak harta karunnya untuk memperlihatkan struktur 9 kisi, dan di dalamnya terdapat ganoderma kayu yang dibuat dengan rumit, beberapa koin langka yang dibeli oleh Yao Jinsi, dan lencana tau kuno dengan gambar seorang penegak tau terukir di atasnya. Penegak tau itu berkulit merah dan memiliki mata surgawi di dahinya, dan mengenakan baju zirah emas dan jubah merah. Setelah penilaian dari Chen Ping'an, ditetapkan bahwa selain lencana penegak tau dan ganoderma kayu, barang-barang lainnya di dalam kotak harta karun itu hanyalah perlengkapan manusia dan tidak dapat dianggap sebagai artefak abadi. Pei Qian dengan lembut menarik lencana itu sebelum meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Ambil ini." Li Huai membuka kotak kayunya, lalu mengeluarkan patung tanah liat seorang pendekar pedang pengembara sebelum menyilangkan tangannya sambil berkata, "Aku punya seorang pendekar pedang abadi yang dapat melindungiku dan membunuh musuh-musuhku. Apa yang akan kau lakukan?" Pei Qian segera mengeluarkan ganoderma kayu itu sambil menjawab, "Bahkan jika aku menerima hantaman dari pedang abadi milikmu, ganoderma adalah obat yang sangat manjur yang dapat menyelamatkan hidupku. Apalagi yang kau punya?" Li Huai mendengus dingin sambil mengeluarkan patung tanah liat kedua, yang ini adalah penjaga malam yang memegang gong, dan dia berkata, "Penjaga malamku akan terus memukul gongnya sampai kau tidak tahan lagi." Senyum sinis muncul di wajah Pei Qian saat dia mengeluarkan koin-koin langka dalam koleksinya sebelum meletakkannya di atas meja. Uang dapat merusak bahkan orang terbaik sekalipun. Siapa yang bisa menjamin bahwa penjaga malammu tidak akan menyerangmu dan memukul gongnya sampai telingamu mulai berdarah? Li Huai mengeluarkan patung tanah liat ketiga, yaitu seorang jenderal berbaju zirah, dan dia membalas, "Jenderal ini adalah bawahanku yang paling setia. Jika kau mencoba menyuapnya dengan uang, maka dia akan memberimu pelajaran tentang arti kesia-siaan." Setelah itu, dia mengeluarkan patung tanah liat seorang pendeta Tao yang sedang memegang pengocok ekor kuda, lalu melanjutkan, "Ini adalah dewa dari kuil Tao. Hanya dengan satu gerakan pengocok ekor kudanya, dia dapat membelah gunung dan membelah lautan. Apakah kau menyerah?" Alih-alih mengeluarkan lebih banyak barang dari kotak harta karunnya, Pei Qian dengan hati-hati mengambil kantong harum yang diberikan oleh Nyonya Gui dari lengan bajunya, dan hal pertama yang dia lakukan setelah itu adalah berbalik sebelum diam-diam mengeluarkan uang sakunya, dan ranting osmanthus serta daun osmanthus dari kantong tersebut. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia meletakkan kantong harum itu ke atas meja sambil berkata, "Tas kosmik ini mampu melahap semua kemampuan dan harta abadi, jadi pengocok ekor kuda itu tidak ada artinya bagiku." Setelah itu, Pei Qian meletakkan ranting osmanthus yang tembus pandang itu ke atas meja sambil membanggakan diri, "Ini adalah ranting dari pohon osmanthus yang tumbuh tinggi di Istana Bulan.
Yang perlu kulakukan hanyalah menanamnya di tanah, dan keesokan harinya, ranting itu akan tumbuh menjadi pohon osmanthus yang tingginya bahkan lebih tinggi dari rumah. Li Huai buru-buru mengeluarkan patung tanah liat terakhirnya, seorang bidadari yang menunggangi seekor burung bangau, dan ia membalas, pelayanku ini menunggangi seekor burung bangau abadi, yang dapat mengambil cabang pohon osmanthus milikmu dan membawanya pergi. Pei Qian melepaskan pedang dan golok bambu dari pinggangnya, lalu membantingnya ke atas meja sambil berseru, pedangku akan memotong cakar burung bangau itu, sementara golokku akan memenggal kepala pelayanmu. Akhirnya, Li Huai mengeluarkan bawahannya yang paling berharga, boneka kayu yang dicat. Boneka itu tingginya sekitar setengah lengan, dan jauh lebih unggul daripada boneka tanah liat yang diberikan Wei Jin kepadanya. Jenderalku yang maha kuasa akan meraih pedang dan golokmu dan mematahkannya menjadi dua. Setelah itu, pertarungan berubah menjadi perkelahian yang kacau. Pei Qian mengeluarkan tongkat pendakiannya dan artefak manusia di kotak harta karunnya, sementara Li Huai mengeluarkan salinan, tebing air terputus, miliknya, dan bahkan roh-roh yang telah dimasukkan ke dalam buku oleh Haliang pun dipajang. Namun, pada akhirnya, Pei Qianlah yang berhasil mengklaim kemenangan. Pada titik ini, meja batu itu sudah penuh dengan barang-barang berharga dari koleksi Pei Qian dan Li Huai, sementara Yu Lu memperhatikan dengan penuh minat. Pada akhirnya, Li Huai menghela napas panjang sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan mengakui, baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku seorang pria pemberani dan terhormat, dan aku bisa mengakui kekalahanku. Pei Qian menyilangkan lengannya sambil mengangguk dengan ekspresi penuh penghargaan dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun kau telah dikalahkan, kau telah melakukan lebih dari cukup untuk menegakkan harga dirimu. Hanya sedikit pahlawan di dunia seni bela diri yang dapat melawanku dengan baik. Li Huai menoleh ke Yu Lu dan berkata, Yu Lu, kamu sangat beruntung bisa menyaksikan pertarungan yang tak terlupakan ini. Pei Qian menunjukkan sikap dewasa saat berkata, aku bukan tipe orang yang senang dihujani pujian yang tidak berharga, jadi ingat saja apa yang telah kamu lihat di sini, tetapi jangan ceritakan kepada orang lain. Li Huai dan Pei Qian saling bertukar pandang, dan keduanya tersenyum lebar. Tidak setiap hari mereka bertemu dengan rival yang begitu sengit, dan mereka telah mengembangkan rasa saling menghargai satu sama lain. Pei Qian berpikir dalam hati bahwa selama perjalanan pendidikan Li Huai di masa mendatang, dia akan menunjukkan kepadanya tentang dunia kultivasi. Adapun Li Huai, dia berpikir dalam hati bahwa jika dia memulai perjalanan jauh dari akademi, dia pasti akan membawa Pei Qian bersamanya. Keduanya jelas sangat akrab, dan Pei Qian jauh lebih berpengalaman dengan dunia kultivasi daripada dirinya, jadi kehadiran Pei Qian di sisinya akan memberinya rasa aman yang besar. Sementara itu, Yu Lu duduk di pinggir dalam keheningan yang tercengang, keduanya tercengang oleh banyaknya barang berharga yang dimiliki kedua anak itu, dan tercengang oleh betapa tidak tahu malunya mereka. Karena Li Huai telah gagal dalam pelajaran untuk datang ke sini, saat ini tidak ada siswa dari akademi atau pengunjung di puncak gunung. Ini menyelamatkan Yu Lu dari banyak masalah, dan dia membiarkan kedua anak itu mengemasi barang-barang mereka dengan cara yang lambat dan metodis. Kekaisaran Lehu pernah terkenal di wilayah utara benua botol harta karun timur karena kekayaannya yang luar biasa, jadi sebagai mantan pangeran Kekaisaran Lehu, Yu Lu telah melihat jauh lebih banyak dari sekadar bagian yang wajar dari barang-barang berharga. Bahkan sebagai seorang ahli kultivasi, kemungkinan besar Shi Shi tidak akan mampu bersaing dengannya dalam hal ini. Oleh karena itu, Yu Lu dapat mengatakan bahwa koleksi kedua anak itu dapat menyaingi milik seorang kultivator tingkat gerbang naga. Faktanya, selain barang-barang yang terikat, bahkan beberapa makhluk abadi bumi tingkat inti emas yang berkeliaran mungkin tidak sekaya mereka berdua. Dengan mengingat hal itu, Yu Lu menoleh ke Pei Qian, lalu bertanya dengan nada bercanda, Pei Qian, apakah kamu tidak khawatir aku akan tergoda untuk mencuri koleksimu? Pei Qian memutar matanya ke arah Yu Lu dengan sikap meremehkan, menganggapnya seolah-olah dia seorang idiot saat dia mengejek, kamu adalah teman tuanku, bagaimana mungkin aku tidak mempercayai integritasmu? Yu Lu tidak punya jawaban untuk ini. Di ruang belajar Mao Xiaodong, Chen Ping'an dan Mao Xiaodong dengan cermat menirukan semua langkah yang terlibat dalam penyempurnaan benda berikat milik Mao Xiaodong. Setelah itu Mao Xiaodong meletakkan tangannya di atas penggaris yang tergantung di pinggangnya, dan serangkaian harta karun alam yang diperlukan untuk menyempurnakan inti ilmiah melayang keluar dari penggaris sebelum mendarat di atas meja. Total ada 18 benda seperti itu, dan semuanya bervariasi dalam ukuran dan nilai. Saat ini, masih ada 6 item yang hilang, 4 diantaranya akan segera tiba di Akademi Mountain Cliff, sementara 2 sisanya agak sulit diperoleh. Kedua item itu dapat diganti, tetapi hal itu akan berdampak negatif pada mutu inti ilmiah yang telah selesai. Mao Xiaodong memiliki harapan yang sangat tinggi untuk penyempurnaan item terikat ini, dan ia ingin Chen Ping'an dapat menyempurnakan item terikat yang sempurna untuk berada di titik akupuntur keduanya. Ada beberapa hal yang Mao Xiaodong rahasiakan dari Chen Ping'an karena di satu sisi, ia ingin memberi Chen Ping'an kejutan,
Dan di sisi lain, ia khawatir bahwa mengungkapkan hal-hal itu kepada Chen Ping'an secara prematur hanya akan membuatnya bimbang dan khawatir. Penyempurnaan inti ilmiah yang berhasil ibarat pendirian istana bagi seorang bangsawan yang berkuasa, atau pengibaran bendera di medan perang bagi seorang jenderal. Pada waktu dan situasi tertentu, inti ilmiah dapat mempercepat laju penyerapan energi spiritual seseorang. Misalnya, dari kelima elemen, mereka yang memiliki inti ilmiah atribut logam akan sangat diuntungkan dengan menyerap energi spiritual di sebelah barat dan barat daya lokasi yang indah. Selain itu, inti ilmiah seseorang juga dapat beresonansi dengan sifat bawaannya. Sekali lagi, dalam contoh seseorang dengan inti ilmiah atribut logam, mereka akan dapat membuat kemajuan yang jauh lebih cepat dalam kultivasi mereka jika mereka memiliki kepribadian yang keras kepala dan niat membunuh yang kuat. Namun, sifat-sifat yang disebutkan di atas adalah sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh semua item terikat atribut logam, sementara dalam kasus inti ilmiah Chen Ping'an, ada serangkaian keadaan yang lebih tidak jelas yang terlibat. Mao Xiaodong baru mengetahui hal ini dari sebuah buku yang sangat tidak jelas, jadi dia yakin bahwa bahkan Cui Dongshan tidak mengetahui hal ini. Untuk memurnikan inti ilmiah emas yang sempurna dengan kaliber yang sangat tinggi, banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Orang yang memurnikan inti ilmiah harus memiliki kekayaan yang sangat besar dan unggul dalam pertempuran. Selain itu, kepribadian mereka harus selaras dengan ki ilmiah yang tersimpan dalam inti ilmiah, dan sebagai tambahan, metode pemurnian item tingkat atas harus digunakan. Hanya dengan semua kondisi tersebut terpenuhi dengan sempurna, seseorang dapat berharap untuk memurnikan inti ilmiah dengan kaliber yang diharapkan Mao Xiaodong untuk dicapai oleh Chen Ping'an. Jika seseorang memasuki tempat yang kotor dan rusak dengan inti ilmiah seperti itu, mungkin itu tidak akan serta-merta memberi mereka kebal terhadap semua pengaruh jahat dan menangkal semua entitas jahat, tetapi paling tidak, itu akan memberi mereka keuntungan alami atas semua entitas yang tidak dianggap sebagai makhluk yang saleh. Efek ini serupa dengan bagaimana naga banjir yang tinggal di sungai, danau, dan laut pada zaman kuno memiliki kemampuan alami untuk menaklukkan dan memerintah semua makhluk penghuni air. Saat Chen Ping'an dengan hati-hati memeriksa harta karun alam yang telah diletakkan di atas meja, Mao Xiaodong berkata, selama beberapa hari ke depan, kau dan aku akan mengunjungi kuil-kuil Konfusianisme dan beberapa tempat lain di ibu kota yang memiliki banyak harta karun ilmiah, tetapi kita akan melakukannya pada malam hari untuk menghindari mata-mata orang lain di siang hari sebisa mungkin. Aku harus mengumpulkan sejumlah harta karun ilmiah dari para dewa itu, beberapa di antaranya dititipkan kepada mereka oleh Akademi Tebing Gunung kita. Terus terang saja, harta karun ilmiah yang dititipkan kepada para dewa itu pada dasarnya berfungsi sebagai dividen dari transaksi tertentu, dan klan kekaisaran dan kementerian ritus bangsa Sui besar hanya akan menutup mata terhadap hal ini. Lagi pula, aku hanya membawa keberuntungan akademis kembali ke Gunung Kemegahan Timur, dan seperti yang kau katakan, pada akhirnya, Gunung Kemegahan Timur masih menjadi bagian dari wilayah negara Sui besar. Selama ini, pastikan untuk tetap berada di sisiku, dan kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku hanya membawamu bersamaku untuk melihat apakah ada peluang keberuntungan akademis yang hanya milikmu. Apakah itu tidak terasa benar bagimu? Jika memang begitu, maka kau salah dalam pemikiranmu. Saat ini, kau hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang pertempuran garis keturunan akademis Konfusianisme. Kau melihat apa yang terjadi di permukaan, tetapi kau tidak tahu makna di balik semuanya. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang perlu kau pikirkan untuk saat ini, jadi lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan gugup. Aku tidak memintamu untuk menerima dan mendedikasikan dirimu pada garis keturunan akademis tertentu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Mao Xiaodong melanjutkan dengan terus terang, saat ini, ada banyak masalah yang terjadi di ibu kota, jadi tempat ini akan menjadi sangat berbahaya dalam waktu dekat. Sejujurnya, aku punya tujuan kedua untuk membawamu keluar dari akademi, dan itu akan membantumu keluar dari kesulitan yang sedang kau hadapi saat ini, tetapi akan ada risiko yang signifikan yang terlibat. Apa pendapatmu? Jelas bahwa Mao Xiaodong berencana untuk menggunakan Chen Ping'an sebagai umpan. Raut khawatir muncul di wajah Chen Ping'an saat dia menjawab, tentu saja aku bersedia melakukan apa yang kau katakan, tetapi begitu kau meninggalkan akademi, itu sama saja dengan orang bijak yang meninggalkan wilayah yang mereka pimpin. Jika mereka memilih untuk menargetkanmu saat kau jauh dari akademi, bukankah kau akan berada dalam bahaya besar? Bahkan jika aku jauh dari Gunung Kemegahan Timur, setidaknya aku harus memiliki seorang kultivator tingkat Gyokasar untuk mengalahkanku, Mao Xiaodong terkekeh. Para kultivator tingkat 5 atas dari benua botol harta karun timur tidak bisa dipanggil begitu saja seperti mainan kecil Pei Qian dan Li Huai. Satu-satunya kultivator tingkat Gyokasar di negara Sui besar adalah leluhur klan Gyeonggao, dan dia hanya seorang pendongeng yang tidak unggul dalam pertempuran. Adapun yang lainnya, seperti Wei Jin dari kuil angin salju,
mereka semua berkumpul di wilayah tengah benua botol berharga timur untuk mempersiapkan diri menghadapi Dewa Langit Shi dari benua bulu lengkap. Ada lebih dari 200 negara di benua botol berharga timur, tetapi hanya ada sedikit kultivator tingkat atas 5 asli di benua ini sehingga aku dapat menghitungnya dengan jari kedua tanganku. Sebelum kedatangan Cui Chen dan Qi Jingchun di benua botol berharga timur, mungkin aku bisa menghitung mereka hanya dengan satu tangan saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para kultivator dari benua lain memandang rendah benua botol berharga timur kita. Kita sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal apapun. Yah, selain dari bidang seni bela diri, begitulah. Bagaimanapun, Song Changjing dan Li Er masih sangat muda, dan kemunculan dua seniman bela diri tingkat 10 di benua yang sama dalam waktu yang singkat tentu saja telah menciptakan kehebohan. Mengenai Song Changjing, Chen Ping'an memberitahu Mao Xiaodong tentang hadiah untuk kepala Song Changjing yang ditawarkan oleh Ruang Pedang Tao di Gunung Stalaktit. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, seluruh dunia agung sudah terbiasa memandang rendah benua botol berharga timur. Kalau kamu bepergian melintasi benua lain dan menyatakan bahwa kamu berasal dari benua botol berharga timur, kamu pasti akan sering dipandang rendah oleh orang lain. Setelah berdirinya Mountain Cliff Academy, Qi Jingchun mendedikasikan dirinya untuk melakukan satu hal saja selama 2 hingga 3 dekade pertama berdirinya akademi tersebut. Tahukah Anda apa itu? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, dia dengan susah payah mendidik sekelompok cendekiawan muda yang cerdas untuk Kekaisaran Li Agung, tetapi mereka semua hanya melihat Mountain Cliff Academy sebagai batu loncatan, dan mereka sangat ingin pergi ke Lakeview Academy yang lebih terkenal. Qi Jingchun tidak berusaha menghentikan mereka, tetapi untuk menambah penghinaan atas luka, dia harus menulis surat rekomendasi untuk para cendekiawan muda itu, mengatakan hal-hal baik tentang mereka untuk meningkatkan peluang mereka diterima di Lakeview Academy. Chen Ping'an tercengang mendengar ini. Pada saat itu, hampir semua cendekiawan di Kekaisaran Li Agung berpendapat bahwa setiap cendekiawan berbudi luhur atau cendekiawan mulia dari Akademi Lakeview dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mewariskan ajaran-ajaran bijak daripada guru gunung dari Akademi Mountain Cliff, renung Mao Xiaodong. Baik Chen Ping'an maupun Mao Xiaodong terdiam muram. Mao Xiaodong menoleh keluar jendela dengan ekspresi merendahkan diri, lalu melanjutkan, oleh karena itu, pada akhirnya, Qi Jingchun dan aku, dan bahkan guru kami, tidak dapat menentukan siapa yang secara resmi dapat memenuhi syarat sebagai murid langsung kami. Bukankah itu lucu? Sebaliknya, semua garis keturunan cendekiawan utama lainnya memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya yang diatur dalam hierarki yang ketat, sementara kami dapat melihat dengan pasrah dan cemas. Chen Ping'an tidak tahu harus berkata apa, jadi dia melepaskan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya sebelum menyesap anggurnya. Sementara itu, Mao Xiaodong melangkah melewati jendela, di mana hari sudah berubah menjadi malam di luar. Dia kemudian berbalik dan mendapati Chen Ping'an ragu-ragu apakah dia harus terus minum. Sebelum menemani Mao Xiaodong ke kuil Konfusianisme di ibu kota untuk mencoba peruntungannya, Chen Ping'an membuat beberapa pengaturan untuk memastikan bahwa Li Baoping dan yang lainnya akan aman selama dia pergi. Dia memerintahkan Pei Qian untuk pindah dari kamar tamu dan tinggal di halaman yang dijaga Shi, dan dia akan ditemani selama dia tinggal oleh Shiro, yang telah diberikan rantai pengikat iblis emas oleh Chen Ping'an. Lin Shui akan selalu berkultivasi di halaman dengan nama Cui Dongshan di pagi hari, dan Du Mao sekarang juga tinggal di sana. Setelah berbicara dengan Chen Ping'an, Lin Shui memutuskan untuk pindah ke halaman. Selain itu, Chen Ping'an memerintahkan Julian dan Yu Lehu untuk menjaga Li Baoping dan Li Huai secara diam-diam. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua bungkuk yang akan menyeringai pada setiap wanita yang ditemuinya, sementara yang satunya adalah seorang pemuda berwajah polos dengan senyum abadi di wajahnya, dan bagi mata yang tak terlatih, sulit untuk membayangkan bahwa keduanya bisa menjadi sepasang seniman bela diri murni tingkat tubuh Fajra. Pada malam hari, Li Baoping dan Pei Qian akan tinggal di kamar utama di halaman Cui Dongshan, dan Chen Ping'an yakin bahwa Cui Dongshan tidak akan berani mengajukan keberatan apapun terhadap pengaturan ini. Xie tinggal di salah satu kamar samping, sementara Li Huai dan Lin Shui menempati kamar samping lainnya bersama-sama. Shiro adalah entitas Yin, jadi dia ditugaskan untuk melakukan tugas pengintaian malam hari. Julian tidak harus tinggal di halaman, jadi dia tinggal di kamar tamu yang dikosongkan oleh Chen Ping'an sebagai gantinya. Namun, Yu Lu harus melakukan tugas pengintaian malam hari bersama dengan Shiro. Chen Ping'an tidak yakin dengan kemampuan Shiro untuk menghadapi kecelakaan yang tidak terduga, tetapi dia sangat percaya pada Yu Lu. Pada saat yang sama, ada juga guru-guru di akademi yang melakukan tugas patroli malam hari. Misalnya, salah satu guru tersebut adalah Dong Jing, kultivator Golden Courtier tua yang sangat menyukai Lin Shui dan unggul dalam teknik petir. Ada pula seorang abadi bumi tingkat baru lahir yang relatif tidak dikenal yang juga datang dari Kekaisaran Li besar, seperti Mao Xiaodong.
Dia adalah lelaki tua bermarga Liang yang bertugas sebagai penjaga gerbang akademi, dan dia dapat menggantikan Mao Xiaodong sebagai kepala gunung saat dibutuhkan. Sebelum keberangkatannya, Chen Ping'an telah memanggil Li Baoping ke sisinya dan memberinya dua hal yang telah diterimanya dari Li Baozhen, yaitu Liontin Giok Istana Naga dan jimat tubuh sejati Dewa Pengembara Siang dan Malam. Li Baoping agak bingung dengan hal ini, dan Chen Ping'an tidak merahasiakannya darinya, mengungkapkan kepadanya pertemuannya dengan Li Baozhen di negara Phoenix Biru. Setelah menceritakan secara singkat tentang konflik mereka, dia menepuk kepalanya sambil meyakinkan, "Aku tidak akan secara aktif mencari saudaramu. Bahkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi jika dia masih belum puas, atau dia merasa seperti menderita penghinaan besar di Taman Singa, dan konflik lain muncul di antara kita, maka aku tidak akan menahan diri. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya denganmu." Li Baoping sedikit kecewa mendengar ini, tetapi matanya tetap cerah saat dia berkata, "Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, paman muda. Tidak perlu memberinya perlakuan istimewa hanya karena dia saudaraku. Selain itu, bolehkah aku menulis surat kepada Xi Sheng dan memintanya untuk mencoba membujuk Baozhen agar membatalkan rencananya?" Chen Ping'an berpikir sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Li Baoping memutuskan bahwa ia akan memberikan Liontin Giok dan jimatnya kepada Chen Ping'an. Sebelum kepergiannya, ia telah memberitahu Chen Ping'an tentang situasi terkini yang mereka hadapi, dan ia ingin Chen Ping'an mengambil kedua benda itu sebagai bentuk keamanan tambahan. Namun, sebelum ia sempat mengemukakan masalah itu, Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, "Dulu di Taman Singa, aku bekerja sama dengan seorang biarawati Tao yang sangat kuat untuk menangkap iblis yang sangat langka yang pada dasarnya adalah tambang emas hidup. Biarawati Tao itu mengambil iblis itu untuk dirinya sendiri, dan sebagai kompensasi, ia memberiku 62 koin hujan gandum. Oleh karena itu, aku ingin meminjam jimat tubuh sejati Dewa Pengembara Siang dan Malam itu darimu. Perlu diketahui bahwa aku meminjamnya darimu, bukan membelinya. Ini akan sedikit mirip dengan apa yang terjadi di Pegadaian, kecuali sebaliknya. Kamu berikan jimat itu kepadaku, dan aku akan memberimu koin hujan gandumku. Ini adalah jimat dengan kaliber yang sangat tinggi, dan ini bukan jimat sekali pakai, jadi bisa digunakan berulang kali. Selama bisa menerima dukungan yang cukup dalam bentuk mata uang abadi, kedua Dewa Pengembara Siang dan Malam itu bisa hadir di dunia ini tanpa batas. Bahkan jika tubuh sejati energi spiritual mereka hancur, seseorang masih dapat membangkitkan mereka dengan memperbaiki inti jimat. Koin hujan 62 butir adalah jumlah uang yang sangat besar, tetapi itu masih belum cukup untuk membeli jimat yang tak ternilai harganya darimu, dan itulah sebabnya aku tidak membelinya darimu. Raut wajah Li Baoping tampak serius saat dia berkata, "Paman muda, aku sangat sedih karena kamu bersikap begitu formal dan penuh perhitungan kepadaku. Rasanya seperti kamu menganggapku sebagai orang asing. Kau dan kakak tertuamu sama-sama bagian dari lingkaran terdekatku, tetapi aku harus tetap formal dan metodis saat berurusan dengan klan Li Mu secara umum. Kau dapat meminta guru gunung mau untuk membantumu mengirim sejumlah koin hujan gandum ini kembali ke prefektur mata air naga. Di rumah, kakekmu adalah seorang abadi Naschentier asli, jadi dia kemungkinan besar tidak kekurangan harta, tetapi dia pasti akan senang memiliki lebih banyak mata uang abadi. Harta karun klanmu dapat dijual untuk mendapatkan uang, dan pasti tidak akan ada kekurangan pelamar yang bersedia mengambil harta karun itu dari tangannya, tetapi pada akhirnya, itu seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir setelah semua pilihan lain telah habis, jelas Chen Ping'an. Senyum lebar segera muncul di wajah Li Baoping setelah mendengar ini. Jadi, kau berpikir demi aku? Aku salah mengartikan maksudmu, paman muda. Terimalah permintaan maafku ini. Kemudian, ia mulai membungkukkan badannya untuk meminta maaf kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an mengulurkan tangan untuk mencubit pipinya sambil tersenyum dan berkata, "Aku harus mencubit pipi kecilmu ini sebanyak mungkin selagi kau masih menjadi Baoping kecilku." Li Baoping tetap diam di tempatnya, membiarkan Chen Ping'an meremas pipinya dengan senyum gembira di wajahnya. Setelah itu, Li Baoping bergegas pergi dengan gayanya yang cepat seperti biasanya, sementara Chen Ping'an berjalan menuju pintu masuk akademi, tempat Mao Xiaodong telah menunggunya. Mereka berdua meninggalkan akademi, lalu berjalan menuju jalan rumput Kogon, dan baru saat itulah Chen Ping'an diam-diam menyerahkan jimat itu kepada Mao Xiaodong. Mao Xiaodong melirik jimat itu, lalu menyelipkannya ke dalam lengan bajunya sebelum bertanya melalui transmisi suara, "Aku belum pernah melihat jimat seperti ini sebelumnya, dan bahan yang digunakan juga agak aneh. Apakah ada yang istimewa tentangnya?" Chen Ping'an meringkas suaranya menjadi seutas benang saat menjawab, "Itu adalah jimat kuno dari buku penghindaran kematian yang otentik, dan disebut jimat tubuh sejati Dewa Pengembara Siang dan Malam.
Menurut buku itu, yang istimewa dari jimat itu adalah dapat digunakan untuk memanggil tubuh sejati para dewa, berbeda dengan jimat pemanggilan dewa atau pada umumnya, yang melibatkan penggunaan kekuatan inti jimat untuk menciptakan manifestasi dao para dewa, yang hanya menyerupai dewa-dewa itu dalam bentuk. Tampaknya, jimat ini benar-benar dapat menangkap jiwa para dewa yang dipanggil, dan para dewa yang dipanggil bahkan akan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Setelah itu, Chen Ping'an memberi Mao Xiaodong penjelasan terperinci tentang bagaimana jimat itu akan digunakan dan hal-hal tertentu yang harus diingat selama penggunaannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping'an, Mao Xiaodong berseru, "Dari mana kau mendapatkan jimat yang sangat berharga itu?" Chen Ping'an menahan diri untuk tidak mengungkapkan perbedaan pribadinya dengan Li Baozhen, dan hanya memberitahu Mao Xiaodong bahwa itu adalah jimat yang ingin diberikan seseorang kepada Li Baoping melalui dirinya. "Kau memberikan ini padaku begitu saja?" Mao Xiaodong bertanya sambil tersenyum. "Kau bisa memanfaatkan jimat ini jauh lebih baik daripada aku. Aku seorang seniman bela diri, dan aku belum mempelajari cara yang tepat untuk menggunakan jimat yang tercantum dalam buku penghindaran kematian yang otentik, jadi jika aku menggunakannya, maka ada kemungkinan besar aku akan merusak fondasi inti jimatnya. Oleh karena itu, akan sangat sia-sia bagiku untuk menyimpan jimat itu," jawab Chen Ping'an. "Begitu." Dia jelas tidak bercanda. Mao Xiaodong merenung dalam hati dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Chen Ping'an agak bingung mendengar ini, dan Mao Xiaodong tidak memberikan penjelasan. Cui Dongshan pernah menyebut Chen Ping'an sebagai badan amal berjalan, dan sepertinya ini bukan berlebihan. Saat mereka berdua berjalan di sepanjang jalan rumput Kogon, Chen Ping'an bertanya, "Guru Gunung Mao, apakah Anda tidak khawatir bahwa Baoping kecil akan tertinggal jauh dalam pelajarannya karena gagal dalam begitu banyak pelajaran untukku?" "Sejujurnya, Li Baoping memiliki sikap yang paling benar dalam belajar dibandingkan siapapun di akademi kita," jawab Mao Xiaodong. "Jika menyangkut sumber belajar, ada banyak sekali kitab suci bijak dari 100 aliran pemikiran di perpustakaan kitab suci Akademi Tebing Gunung, tetapi membaca kitab suci tersebut merupakan usaha yang sangat menarik karena jika Anda tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kata-kata dalam buku tersebut akan enggan untuk bekerja sama. Kata-kata itu tidak akan tumbuh begitu saja dan berpindah dari halaman ke pikiran pembaca. Akan tetapi, jika menyangkut Li Baoping, tidak hanya semua prinsip dalam buku yang dibacanya tumbuh dan berpindah ke pikirannya, beberapa bahkan berakar di hatinya. Ajaran-ajaran ini kemudian menumbuhkan sayap dan terbang kembali ke dunia ke tubuh wanita tua yang ditolongnya menyeberang jalan, ke papan permainan Go tempat ia menonton pertandingan dalam diam, ke anak-anak nakal yang dipisahkannya saat berkelahi. Semua ini tampak seperti hal-hal yang sangat sepele, tetapi pada kenyataannya, sungguh luar biasa bahwa ia mampu mencapai ini di usia yang begitu muda. Bukankah ini yang selalu dikejar oleh para pendahulu Konfusianisme kita? Orang-orang sering terobsesi dengan kata-kata, pujian, dan kebajikan para pendahulu kita, tetapi dalam prosesnya, mereka gagal menyadari bahwa yang sebenarnya paling penting adalah bagaimana seseorang membangun dan menegakkan ajaran mereka. Mao Xiaodong menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menatap langit dan melanjutkan, "Kau telah melewatkan banyak pemandangan indah, Chen Ping'an. Setiap kali Li Tel Baoping menyelinap keluar dari akademi, aku selalu mengikutinya secara diam-diam. Sejak dia tiba di ibu kota, seakan-akan seluruh kota tiba-tiba hidup kembali." Ini adalah sentimen yang agak diromantisir dari Mao Xiaodong, tetapi Chen Ping'an tetap sangat senang mendengarnya, senang dengan kenyataan bahwa Li Baoping berprestasi baik di akademi. Tiba-tiba, Mao Xiaodong berkata, "Saat ini, Anda membaca buku-buku tentang ajaran Konfusianisme dan legalisme, jadi ada beberapa hal yang harus saya peringatkan kepada Anda. Jika Anda mempelajari Konfusianisme hanya dalam arti luas dan umum tanpa mendalaminya secara memadai, maka Anda dapat dengan mudah membingungkan diri sendiri. Sepertinya Anda dapat menemukan prinsip apapun yang Anda inginkan dari teks-teks Konfusianisme, dan itu dapat membingungkan sebagian orang. Secara khusus, ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema moral yang besar, seseorang dapat merasa tersesat dan tidak yakin harus berpikir apa. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu yang harus Anda ingat. Mengapa sepanjang sejarah, tidak ada satupun penguasa suatu negara yang bersedia secara terbuka mendukung dan semata-mata memperjuangkan ajaran legalisme? Sebelum Chen Ping'an sempat menjawab, Mao Xiaodong mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum mengajukan pertanyaan berikutnya, "Tahukah Anda bagaimana orang bijak menilai luas dan dalamnya suatu aliran pemikiran?" "Tidak," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum sambil secara refleks melepaskan pedang pemelihara labu dari pinggangnya. Ceramah Mao Xiaodong selalu sangat enak untuk diminum, dan kata-katanya seringkali sama nikmatnya dengan anggur. Mao Xiaodong dengan santai menunjuk beberapa kali ke arah kerumunan orang di jalan yang ramai, dan dia tersenyum sambil berkata, "Contoh dasar perbedaan antara Konfusianisme dan legalisme adalah bahwa yang pertama menyatukan orang-orang, sedangkan yang kedua menjauhkan orang-orang.
Raut wajah Chen Ping'an yang merenung muncul setelah mendengar ini. Bagaimanapun, itu hanya pendapatku tentang masalah ini, dan itu mungkin tidak benar, lanjut Mao Xiaodong. Jika menurutmu pendapatku layak didengarkan, maka pikirkanlah sambil menyesap anggurmu, tetapi jika menurutmu apa yang kukatakan salah atau tidak berguna bagimu, maka abaikan saja aku. Ada begitu banyak ajaran bijak dalam buku-buku yang kita junjung tinggi, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar menghargai dan memahami ajaran-ajaran itu. Sebagai perbandingan, dasar pengetahuanku yang setengah-setengah benar-benar tidak ada yang perlu dikagumi. Chen Ping'an terus menyesap anggurnya dalam diam. Mao Xiaodong juga terdiam, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, ia masih belum menerima tanggapan dari Chen Ping'an, dan ia menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi terkejut saat bertanya, pada saat seperti ini, bukankah seharusnya kau mengatakan sesuatu seperti, jangan terlalu merendahkan diri, Master Gunung Mao. Kau orang yang sangat berpengetahuan dan cemerlang. Chen Ping'an terdiam saat mendengar ini, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang oleh perbedaan besar dalam kepribadian di antara para murid sang bijak cendekiawan. Namun, kemudian terpikir olehnya bahwa hal yang sama juga berlaku untuk para muridnya, yaitu Cui Dongshan dan Pei Qian. Jika memungkinkan, ia ingin menambahkan Cao Qinglang dari tanah terberkati bunga teratai ke dalam daftar itu juga, dan Cao Qinglang juga sangat berbeda dari kedua muridnya yang ada. Chen Ping'an teringat pernah mendengar sebuah kutipan, yaitu bahwa sebuah taman hanya terlihat paling indah ketika berbagai macam bunga bermekaran penuh, jadi mungkin keanekaragaman ini adalah sesuatu yang harus dihargai dan disayangi. Bahkan saat senja tiba, Chen Ping'an dan Mao Xiaodong masih belum kembali ke akademi. Untuk pertama kalinya, halaman Cui Dongshan penuh sesak. Tiba-tiba, ada banyak penghuni di sana, yaitu Li Baoping, Li Huai, Lin Shuyi, Yulhu, Xie Xi, Pei Qian, dan Shiro. Lin Shuyi dan Xie Xi sedang bermeditasi sambil duduk di kedua ujung koridor yang dilapisi bambu dari stasiun feri awan hijau. Shiro terus-menerus merasa gelisah, merasa tidak ada tempat baginya di akademi, dan perasaan gelisah itu semakin parah di halaman ini. Chen Ping'an telah menyebutkan beberapa hal singkat kepadanya tentang latar belakang dan basis kultivasi Li Huai dan yang lainnya. Shiro pernah bertemu dengan saudara laki-laki Li Baoping, Li Baozhen, sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia adalah pria yang sangat licik dan kejam. Ayah Li Huai rupanya adalah seorang seniman bela diri tingkat 10 yang pernah hampir memukul Song Changjing sampai mati, dan dia bahkan telah menghancurkan aula leluhur Sekte Daun Parasol dengan tangan kosong. Chen Ping'an tidak mengungkapkan status bangsawan Yulhu sebelumnya kepadanya, tetapi Shiro tahu bahwa dia adalah seniman bela diri murni tingkat 8. Sedangkan untuk Xie Xi, saat ini, dia melayani sebagai pelayan Cui Dongshan, tetapi Shiro tahu bahwa dia pernah menjadi ahli kultivasi yang sangat terkenal dari sebuah kerajaan besar. Pada saat ini, Shiro berdiri di dekat pintu masuk halaman, secara refleks menjaga jarak dari orang lain. Shiro tahu bahwa selama perjalanan mereka ke Akademi Mountain Cliff, Chen Ping'an telah menjadi pemimpin spiritual kelompok itu, tetapi dia telah menyimpulkan dari potongan-potongan percakapan santai antara Chen Ping'an, Pei Qian, dan Julian bahwa dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 3 pada saat itu. Setiap dari mereka akan dianggap sebagai ahli kultivasi yang cemerlang di kerajaan besar manapun, jadi mengapa mereka begitu bersedia mengikuti instruksi Chen Ping'an, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia? Li Baoping sedang membuat transkripsi di ruang belajar kecil Cui Dongshan. Pei Qian dan Li Huai sedang duduk di lantai di pintu masuk ruang utama, dan mereka mengeluarkan papan Go kesayangan Cui Dongshan untuk memainkan permainan sambung 5, menggunakan seperangkat aturan yang sama dengan yang digunakan Cui Dongshan untuk mengalahkan Pei Qian sebelumnya. Yulhu duduk dengan kaki disilangkan di antara mereka berdua, dan Pei Qian dan Li Huai telah sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan memiliki 3 kesempatan untuk meminta bantuan Yulhu dalam melakukan gerakan. Oleh karena itu, Yulhu bertindak sebagai penasihat bagi kedua belah pihak, dan dia bahkan lebih fokus pada permainan daripada Pei Qian dan Li Huai. Shiro merasa seperti orang luar. Namun, pada saat yang sama, dia adalah pemilik tubuh abadi, dan ada kemungkinan besar bahwa dia akhirnya akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada semua orang di halaman ini. Sekte besar manapun di benua botol berharga timur akan dengan senang hati memujanya sebagai dewa hidup, namun di halaman ini, semua orang bersikap sangat sopan kepadanya, tetapi juga sangat dingin dan acuh tak acuh terhadapnya, dan dia tidak dapat mengerti mengapa mereka memperlakukannya seperti ini. Mendapatkan sejumlah harta karun dari kuil Konfusianisme di ibu kota negara Sui besar sangat penting bagi fondasi kultivasi Chen Ping'an, tetapi Mao Xiaodong tidak terburu-buru, malah mengajak Chen Ping'an berjalan-jalan santai menuju kuil Konfusianisme. Sepanjang perjalanan, Mao Xiaodong meminta Chen Ping'an untuk berbagi beberapa cerita menarik dari perjalanannya sebelumnya.
Sebagian besar dari 2 perjalanan panjang yang dilakukan Chen Ping'an dihabiskan untuk melintasi daerah-daerah terpencil, jadi dia belum benar-benar menemukan banyak kuil Konfusianisme dan kuil orang bijak bela diri. Saat Chen Ping'an berbagi cerita dari perjalanannya, dia dengan santai menyebutkan teman baiknya, pahlawan pengembara, Shu Yuanxia. Meskipun penampilannya kasar, dia memiliki bakat dalam seni, dan setelah meninggalkan militer untuk menjelajahi dunia, dia telah membuat catatan dari semua lokasi indah yang telah dia lalui, serta ilustrasi bangunan kayu kuno dari berbagai negara. Mao Xiaodong cukup terkesan dan memberitahu Chen Ping'an bahwa Shu Yuanxia dapat datang ke akademinya untuk menjadi guru tidak resmi di masa mendatang. Ia dapat memberitahu para siswa tentang pemandangan megah yang telah disaksikannya dan beragam budaya yang telah dialaminya, dan akademi tersebut bahkan dapat menyelenggarakan pameran untuk ilustrasi buatan tangannya. Pada saat itu, Shu Yuanxia telah kembali ke kampung halamannya, tetapi Chen Ping'an berjanji kepada Mao Xiaodong bahwa ia akan mengirim surat kepada Shu Yuanxia, mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke Akademi Mountain Cliff. Kuil Konfusianisme terbesar dan paling bergengsi di ibu kota terletak di barat laut, jadi mereka berdua harus melintasi hampir setengah dari seluruh ibu kota dari Gunung Eastern Splendor untuk sampai ke sana. Di sepanjang jalan, Mao Xiaodong mentraktir Chen Ping'an makan siang di sebuah restoran kecil jauh di dalam gang kumuh. Meskipun lokasinya kurang ideal, restoran tersebut tidak kekurangan pelanggan, dan restoran tersebut sangat terkenal dengan anggur beras buatan rumahannya. Menurut Mao Xiaodong, pemilik restoran itu tidak hanya secara pribadi memilih beras ketan terbaik untuk setiap batch anggur yang diseduhnya, ia juga akan bepergian ke luar kota bersama putranya ke mata air angin pinus yang berjarak 30 km untuk mengambil air. Keduanya bergantian membawa air, dan berangkat saat fajar menyingsing sebelum kembali larut malam. Perpaduan antara beras ketan yang dipilih dengan cermat dan air yang diperoleh dengan susah payah inilah yang menghasilkan anggur beras istimewa yang membuat peminum berat dari seluruh ibu kota berbondong-bondong datang ke restoran kecil ini. Saat meninggalkan restoran, Chen Ping'an membeli sebotol besar anggur beras, lalu berjalan ke gang sepi sebelum menuangkan anggur ke dalam labu pemeliharaan pedangnya, lalu menyimpan toples kosong itu ke dalam harta karun minimisasinya. Saat ini, harta karun minimisasi itu diisi dengan berbagai macam barang, termasuk pakaian, buku, alat tulis, peralatan memasak, perkakas, obat-obatan. Pada dasarnya, itu seperti toko serba ada yang bisa dibawa-bawa. Toples anggur kosong itu hampir tidak ada nilainya, dan setelah menyadari bahwa Chen Ping'an telah menyimpannya, Mao Xiaodong memperingatkan, akumulasi yang cermat adalah kunci untuk membangun fondasi yang kokoh, tetapi jangan terlalu bertele-tele dan berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mempertahankan kondisi mental yang jernih, dan Anda dapat dengan mudah kelelahan dan membuat diri Anda terlalu lelah. Saya akan mengingatnya, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Kenyataannya, Mao Xiaodong adalah orang yang terlalu bertele-tele di sini, tetapi ia merasa perlu untuk menguliahi Chen Ping'an dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai kakak laki-laki Chen Ping'an. Sang bijak cendekiawan tidak pernah menguliahinya atau tampaknya tidak pernah peduli padanya, dan ia tidak dapat menahan keinginan untuk membalas dendam pada sang bijak cendekiawan melalui murid terakhirnya ini. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di kuil Konfusianisme yang merupakan tempat suci bagi semua cendekiawan Konfusianisme di ibu kota. Kuil-kuil Konfusianisme hadir di seluruh dunia yang agung, berfungsi sebagai mercusuar yang menerangi warisan Konfusianisme. Dengan pengecualian beberapa tempat yang sangat terpencil, bahkan daerah terkecil pun diberi mandat untuk membangun kuil-kuil Konfusianisme dan orang bijak bela diri, dan semua hakim daerah dan pengawas prefektur harus mempersembahkan dupa kepada kuil Konfusianisme dan kuil orang bijak bela diri setelah peresmian mereka. Itulah sebabnya tugas pertama yang harus segera dilakukan setelah jatuhnya dunia kecil permata adalah agar hakim daerah Wu Yuan memilih lokasi untuk pembangunan kuil Konfusianisme dan alam mistis. Mao Xiaodong dan Chen Ping'an berdiri berdampingan di luar kuil Konfusianisme. Tadi kau minum anggur beras, dan sekarang kau melihat kuil Konfusianisme. Apa pendapatmu? Tanya Mao Xiaodong. Fakta bahwa beras ketan yang sangat bagus digunakan untuk membuat anggur, dan begitu banyak orang yang bersedia membeli anggur itu, memberitahuku bahwa penduduk ibu kota tidak kekurangan kebutuhan pokok dan memiliki cukup banyak pendapatan yang bisa dibelanjakan. Mengenai kuil Konfusianisme ini, aku belum punya pendapat tentangnya, jawab Chen Ping'an. Mao Xiaodong mengangguk sebagai jawaban, lalu berkata, kuil itu benar-benar sunyi, yang berarti bahwa makhluk-makhluk yang tinggal di gumpalan tanah di dalam kuil itu tidak terlalu menghargai keberuntunganmu sebagai seorang ilmuwan. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, mereka pasti sangat bingung dengan asap dupa selama beberapa abad terakhir sehingga mereka menjadi buta. Jika seorang sarjana keliling yang memiliki kekayaan ilmiah yang sangat besar mengunjungi kuil Konfusianisme dengan hati yang tulus dan saleh, maka para dewa di dalam kuil akan mendeteksi kehadiran mereka dan diam-diam memberi mereka sejumlah kekayaan ilmiah sebagai hadiah.
Kekayaan ilmiah ini akan meningkatkan bakat skolastik mereka, sehingga memunculkan fenomena di mana para sarjana mengklaim bahwa mereka merasa seolah-olah mereka dibantu dalam tulisan-tulisan mereka oleh entitas-entitas tertentu yang mendalam dan tak terlihat. Namun, para dewa kuil Konfusianisme hanya dapat melakukan banyak hal. Pada akhirnya, sebagian besar kecerdasan skolastik seorang sarjana berasal dari diri mereka sendiri. Para dewa yang bersedia melakukan hal seperti ini sebagian besar adalah pejabat cendekiawan pribumi yang kemudian menjadi dewa. Sebaliknya, 72 orang suci yang disembah di kuil-kuil Konfusianisme bersama dengan orang bijak tertinggi tidak lebih dari sekadar patung tanah liat. Tentu saja, tidak ada yang mutlak dalam hidup, dan selalu ada pengecualian untuk setiap aturan. Seringkali ada orang bijak yang tinggal di kuil-kuil Konfusianisme di 9 kerajaan besar di dunia agung. Saat ini, semua orang di wilayah selatan benua Fial berharga timur mengatakan bahwa Kekaisaran Li Agung adalah kerajaan besar ke-10 di benua itu, kata Chen Ping'an. Mao Xiaodong tersenyum saat menjawab, pembahasan itu bisa menunggu hingga setelah semua 5 gunung baru Kekaisaran Li Agung muncul. Saat ini, masih terlalu dini untuk membicarakannya. Dia kemudian mulai berjalan menuju kuil Konfusianisme sambil berkata, mari kita masuk dan mengunjungi orang-orang bijak di kuil Konfusianisme negara Sui besar. Mereka berdua memasuki kuil, dan bagian dalamnya sangat luas. Sudah ada banyak cendekiawan dan pemuja di dalam kuil, tetapi tidak terasa sesak sama sekali. Namun, saat tiba di aula utama kuil Konfusianisme bersama Mao Xiaodong, Chen Ping'an mendapati aula itu benar-benar kosong. Tampaknya kuil Konfusianisme telah menerima pemberitahuan sebelumnya untuk mengosongkan aula utama sebagai antisipasi atas kunjungan mereka. Di dalam halaman yang damai itu terdapat sebuah pohon besar dan kuno. Seorang sarjana Konfusianisme tua yang mengenakan topi tinggi dengan pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya muncul dari sebuah patung dewa tanah liat di aula belakang, memperlihatkan dirinya dalam bentuk tubuh dewanya saat ia berjalan ke halaman. Ia adalah seorang pejabat sarjana yang sangat terkenal dalam buku-buku sejarah bangsa Sui besar, dan ia bertukar hormat dan membungkuk dengan Mao Xiaodong. Sebelum memasuki halaman ini, Mao Xiaodong telah memberitahu Chen Ping'an tentang beberapa dewa hidup di kuil Konfusianisme di ibu kota, menyebutkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka, garis keturunan sarjana, dan pencapaian penting yang telah mereka buat selama era mereka masing-masing. Dewa ini adalah salah satu pendiri bangsa Sui besar, seorang jenderal Konfusianis bernama Yuan Gaofeng dengan daftar panjang prestasi penting di medan perang. Ia meninggalkan karirnya sebagai sarjana untuk melangkah ke medan perang dan mendirikan bangsa Sui besar dengan kaisar pertama klan Gianggao. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Utama Kementerian Personalia, di mana ia memiliki karir politik yang panjang dan gemilang. Setelah kematiannya, ia meninggalkan warisan yang cemerlang, dan bahkan hingga hari ini, klan Yuan masih menjadi salah satu klan paling terkemuka di bangsa Sui besar, yang secara teratur menghasilkan bakat-bakat cemerlang di banyak bidang. Di puncak karir politiknya, pemimpin klan Yuan saat ini pernah menjabat sebagai Menteri Utama Kementerian Kehakiman, dan ia telah pensiun karena alasan kesehatan. Di antara keturunannya, ada banyak yang telah mengumpulkan prestasi gemilang bagi diri mereka sendiri di Istana Kekaisaran, di medan perang, dan di sekolah. Yuan Gaofeng juga merupakan pejabat pertama dalam sejarah negara Sui besar yang secara pribadi dianugerahi gelar keadilan sipil secara anumerta oleh Kaisar. Apa yang membawamu ke sini hari ini, Master Gunung Mao? Tanya Yuan Gaofeng. Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Mao Xiaodong membalas. Ekspresi Yuan Gaofeng tetap tidak berubah saat dia bersikeras, tolong sebutkan tujuan kunjunganmu, Guru Gunung Mao. Aku akan menarik sejumlah harta karun ilmiah dari kuil Konfusianisme milikmu, lalu meminjam sejumlah tambahan sebagai tambahan, jawab Mao Xiaodong. Dari artefak upacara Akademi Konfusianisme milikmu, untuk sementara aku akan mengambil Ju, Bianqing, sebuah Fu, sebuah Gui, dan 2 tempat lilin. Itu semua adalah artefak yang memang layak diterima Akademi Tebing Gunung kita. Selain itu, aku juga menginginkan vas porselen biru dan putih yang dipindahkan dari Akademi Konfusianisme regional itu. Itu adalah sesuatu yang akan kupinjam dari kuil Konfusianmu, dan aku akan mengembalikan vas itu sendiri beserta harta karun ilmiah di dalamnya dalam kondisi aslinya. Kedengarannya seperti perampokan bagiku, Yuan Gaofeng mengejek. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal Konfusian, Yuan Gaofeng sama sekali tidak berbasa-basi. Jika aku bisa mengamankan barang-barang itu dalam perampokan, maka aku tidak akan membuang-buang waktuku berbicara denganmu, Mao Xiaodong menjawab sambil tersenyum. Kau benar-benar terus terang dan lugas. Yuan Gaofeng mencibir. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan disesatkan dengan berpikir bahwa kau telah mencapai tingkat Gyokasar. Namun, bahkan jika itu masalahnya, itu tetap tidak akan cukup. Kau hanya akan dapat mencapai tujuanmu dengan paksa jika kau dapat memindahkan seluruh gunung kemegahan timur ke kuil Konfusianisme ini. Kau tidak hanya dibatasi oleh basis kultivasimu,
memindahkan kekayaan ilmiah Gunung Kemegahan Timur akan menjadi tugas sulit lainnya. Sepertinya segalanya tidak akan berjalan mulus untukmu hari ini, Master Gunung Mau. Bagaimana mungkin aku bisa memindahkan Gunung Kemegahan Timur ke sini? Mao Xiaodong bertanya sambil tersenyum. Gunung itu lebih besar dari kuil, apakah aku seharusnya membuat gunung itu runtuh dan menutupi seluruh kuil? Jika aku melakukan itu, maka kuil itu akan hancur total, bukan? Berhentilah mencoba menawar denganku seperti seorang pedagang. Kau mungkin tidak punya rasa malu, tapi aku punya. Kau tahu betul apa yang bisa ditoleransi oleh kuil Konfusianisme kita, jadi jangan melampaui batas. Yuan Gaofeng membentak dengan tegas. Mao Xiaodong tetap tidak terpengaruh sama sekali, tetapi Chen Ping'an bisa merasakan ledakan energi lurus yang luar biasa di udara. Energi yang benar itu memanifestasikan dirinya dalam bentuk pita-pita cahaya pelangi yang hampir mencapai bentuk yang substansial. Sirkulasi ki sejati dalam tubuh Chen Ping'an langsung mandek, sementara istana air yang menampung segel airnya yang terikat tanpa sengaja menutup dirinya sendiri, dan semua anak berjubah hijau yang memiliki keberuntungan air di dalamnya gemetar ketakutan. Mao Xiaodong tidak berusaha menghentikan Yuan Gaofeng yang sengaja memperlihatkan intimidasi, hanya membiarkan Chen Ping'an menanggung sendiri beban dari kumpulan keberuntungan ilmiah yang luar biasa ini. Mao Xiaodong menunjuk ke aula belakang sambil mengusulkan, "Mari kita lanjutkan pembicaraan kita di sana." Yuan Gaofeng ragu sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Mao Xiaodong memberitahu Chen Ping'an untuk pergi dan menjelajahi aula depan, sementara dia berjalan ke aula belakang bersama Yuan Gaofeng, di mana beberapa dewa lainnya muncul dari patung-patung tanah liat di dalamnya. Ditinggal sendirian, Chen Ping'an mulai berjalan-jalan di aula depan. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki aula utama kuil Konfusianisme di ibu kota negara. Dulu di benua daun payung, dia tidak pergi ke kota Mirek Kekaisaran Kuan Besar bersama klan Yao. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan mengunjungi kuil Konfusianisme di sana. Setelah itu, ia menghabiskan beberapa waktu di ibu kota negara Azur Phoenix, tetapi perdebatan antara agama Buddha dan Taoisme sedang marak di sana saat itu, jadi ia juga tidak mendapat kesempatan untuk mengunjungi kuil Konghucu di sana. Sedangkan untuk ibu kota negara Southern Garden, tidak ada kuil Konghucu di sana yang menjadi tempat pemujaan 72 orang suci. Tidak peduli seberapa jauh ia bepergian dan seberapa teliti ia dalam penjelajahannya, mustahil untuk melihat semua yang ditawarkan oleh tempat-tempat tertentu. Waktu berlalu dengan lambat, dan Chen Ping'an terus berjalan dengan tenang melalui aula depan saat senja menjelang. Pada titik ini, ia telah melihat semua patung dewa di aula depan 2 kali. Ia telah membaca tentang kehidupan orang-orang suci ini di Mountain NC Chronicle, serta dalam tulisan-tulisan dan jurnal para sarjana dari berbagai negara. Salah satu hal yang paling membingungkan masyarakat umum tentang Konfusianisme di dunia agung adalah bahwa bahkan para guru gunung dari 72 akademi disebut sebagai orang bijak, jadi mengapa tokoh-tokoh yang jauh lebih berpengetahuan dan berprestasi ini hanya disebut sebagai orang suci? Saat Mao Xiaodong kembali dari aula belakang, Chen Ping'an memperhatikan bahwa dia tidak tampak begitu bahagia. Mereka masih berada di kuil Konfusianisme, jadi Chen Ping'an tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi begitu mereka berdua keluar dari kuil, Mao Xiaodong langsung mengeluh, berbicara dengan orang tua pelit itu benar-benar mustahil. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Mao Xiaodong melirik ke langit, lalu melanjutkan, "Mari kita makan malam, lalu pergi dan mencoba peruntungan kita di tempat lain di kota tempat berkumpulnya para sarjana. Mari kita percepat sedikit dan bertujuan untuk kembali ke akademi sebelum fajar besok pagi." Mengenai para dewa di kuil Konfusianisme, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu pelit. Mulai sekarang, kita akan mengunjungi kuil setiap hari. Setelah menyeberangi sepasang jalan lebar, mereka berdua masuk ke restoran terdekat, dan sambil menunggu makanan mereka diantar, Mao Xiaodong berkata kepada Chen Ping'an melalui transmisi suara, "Suasana di kuil Konfusianisme agak tidak enak hari ini. Saya bisa mengerti mengapa Yuan Gaofeng begitu sulit dihadapi, tetapi 2 orang bijak dari negara Sui besar yang menyuarakan dukungan mereka kepadanya hari ini terkenal dalam buku-buku sejarah karena kepribadian mereka yang lembut dan mudah didekati, jadi sangat aneh bahwa mereka begitu kasar dan tidak mau mengalah kepada saya." Chen Ping'an menuangkan 2 mangkuk anggur beras dari labu pemeliharaan pedangnya, lalu bertanya, "Mungkinkah Yuan Gaofeng melakukan ini untuk memberi kita peringatan halus?" Para dewa di kuil Konfusianisme pasti menyadari kerusuhan yang sedang terjadi di negara Sui besar. Pada saat seperti ini, sangat sulit bagi mereka untuk membuat keputusan terkait dengan keberuntungan akademis bangsa Sui besar, jadi yang dapat mereka lakukan hanyalah mengamati secara pasif, tetapi mereka juga tidak ingin melihat kita dibiarkan dalam kegelapan dan merusak garis keturunan akademis Akademi Mountain Cliff. Jadi mereka sengaja bertindak dengan permusuhan yang tidak seperti biasanya untuk memperingatkan kita agar waspada terhadap keadaan di luar kuil Konfusianisme. Senyum senang muncul di wajah Mao Xiaodong saat dia menegaskan, "Itu benar sekali." Dia kemudian melihat keluar jendela sambil merenung,
Meskipun aku telah melemparkan kita berdua sebagai umpan, aku pikir pihak oposisi akan memilih untuk mengadopsi strategi pengamatan pasif untuk saat ini, atau mengirim beberapa ikan kecil untuk menguji kita di malam hari saat tidak banyak orang di luar sana. Namun, sepertinya aku telah meremehkan tekad mereka. Hari masih belum malam, dan bukan saja kita tidak jauh dari kuil Konfusianisme, jalanan masih penuh dengan orang, tetapi mereka sudah menunjukkan kartu truf mereka. Sejak kapan para sarjana bangsa Sui besar menjadi begitu gila dan sembrono? Chen Ping'an terus menyeruput semangkuk anggur berasnya dengan santai. Kau sama sekali tidak tampak gugup, komentar Mao Xiaodong sambil tersenyum. Chen Ping'an meletakkan mangkuknya sambil menjawab, aku sudah ikut beberapa. Apa saja peristiwa paling penting yang pernah Anda alami secara langsung? Tanya Mao Xiaodong. Chen Ping'an memikirkannya sejenak, lalu menjawab, suatu kali, saya bertarung melawan naga banjir tingkat baru yang memimpin dunia kecil di palung naga banjir. Di waktu lain, saya membawa pedang dari pedang abadi agung dari tembok besar Ki Pedang. Ada juga satu kejadian di mana saya menerima pukulan dari bahtera pemakan pedang milik seorang kultivator tingkat kenaikan. Mao Xiaodong tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Chen Ping'an menahan keinginan untuk menyeringai saat menambahkan, yang terpenting dari semuanya, saya pernah berbagi minuman dengan Master Gunung Mao di meja yang sama sebelumnya. Mao Xiaodong buru-buru mengangkat mangkuknya dan mengusulkan bersulang setelah mendengar ini. Saya akan minum untuk itu. Setelah menghabiskan anggur di mangkuknya, Chen Ping'an tiba-tiba bertanya, apakah mungkin untuk menentukan kira-kira berapa banyak orang yang telah dikirim untuk mengejar kita dan perkiraan basis kultivasi mereka? Mao Xiaodong mengangguk sebagai jawaban. Mungkin tampak di permukaan bahwa aku tidak melakukan apa-apa selain berlarian tanpa tujuan dengan Little Baoping selama beberapa tahun terakhir, tetapi perjalanan itu bukan tanpa tujuan. Aku telah berusaha keras untuk mencapai satu hal selama ini. Mengenai apa sebenarnya itu, aku tidak akan membocorkan informasi itu untuk saat ini, tetapi yang perlu kau ketahui adalah bahwa aku dapat dengan jelas mendeteksi semua pemurni Qi di bawah 5 tingkat atas dan seniman bela diri murni di bawah tingkat ke-9 dalam radius 10.000 kaki. Saat ini, ada 5 pembunuh yang mengejar kita, yang terdiri dari seorang pendekar pedang tingkat inti emas, seorang kultivator militer tingkat gerbang naga, seorang kultivator formasi tingkat gerbang naga, seorang seniman bela diri tingkat penjelajah jauh, dan seorang seniman bela diri tingkat tubuh Fajra. Aku khawatir aku mungkin tidak dapat banyak membantu, kata Chen Ping'an dengan sikap pasrah. Mao Xiaodong tersenyum sambil berdiri, lalu menarik jimat tubuh sejati Dewa Pengembara Siang dan Malam dari lengan bajunya sebelum menyerahkannya kembali kepada Chen Ping'an sambil terkekeh melalui transmisi suara, kau boleh mengambil ini kembali. Sebagai kakak seniormu, tidak baik bagiku untuk mengambil barang-barangmu. Raut ragu muncul di wajah Chen Ping'an. Mao Xiaodong tersenyum sambil bertanya, apa kau khawatir aku menganggap enteng musuh? Apa kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Aku bisa menghadapi mereka dengan baik selama tidak ada kultivator tingkat giok yang tidak dipoles di antara mereka. Bagaimana jika memang ada? Tanya Chen Ping'an dengan alis sedikit berkerut. Itu pasti akan membuatku tenang, jawab Mao Xiaodong sambil tersenyum. Bahkan jika seorang kultivator tingkat giok mentah muncul, mereka tidak akan bisa membunuhku di sini, dan itu akan memberitahuku bahwa saat ini tidak ada kultivator tingkat giok mentah yang mengincar akademi. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun sambil menuangkan semangkuk anggur lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Mao Xiaodong dengan ekspresi penasaran. Aku minum semangkuk anggur sebagai hukuman sebelumnya kalau aku mengungkapkan ketakutan terburuk kita, jawab Chen Ping'an. Kau hanya memohon agar seorang kultivator tingkat giok mentah muncul, bukan? Mao Xiaodong terkekeh, dan Chen Ping'an tersenyum tipis sebagai tanggapan.